Novel Strategi Abadi Part 2. Bersama suara serak, kita kembali ke cerita. Di lembah yang sunyi, burung-burung dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bersembunyi, menanti kesempatan terbaik untuk berburu. Keluarga Tong awalnya memiliki jajaran yang relatif mewah, tetapi setelah Tong Suo pergi dengan beberapa orang, sebagian besar tempat tersebut dibiarkan kosong. Semua orang melihat ke area kosong itu, tampak sedikit bingung. Mereka telah benar-benar kehilangan semangat juang mereka sebelumnya. Sebaliknya, mereka tercerai-berai seperti orang yang tertinggal, tanpa semangat juang sama sekali. Tong Lin menatap orang-orang yang moralnya lebih rendah dari sebelumnya, dan berkata dengan santai, demi kehormatan keluarga kita harus pulang dengan siap mati. Sekarang kita perlu merampok tambang spiritual, tetapi kita lemah dan bahkan tidak sebaik pasukan kelas 2 biasa, jadi kita harus bersembunyi. Jadi, saya memutuskan untuk merampok 36 tambang spiritual terjauh dari sini terlebih dahulu. Kata-katanya nyaring dan kuat, dan semangat juang orang-orang pun berkobar sekali lagi. Tong Qingsui di samping memandang semua orang, tampak sedikit tidak berdaya. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Jika mereka bertarung secara berkelompok tanpa kekuatan yang kuat dan dukungan logistik, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan satu persatu oleh yang lain. Terlebih lagi, keluarga Tong sekarang berada dalam situasi yang sulit dan dapat diganggu kapan saja. Tidaklah bijaksana untuk memisahkan mereka dalam keadaan seperti itu. Namun faktanya telah terjadi dan tidak dapat diubah. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah meraih ranjau spiritual terjauh di sini sebelum orang lain bereaksi. Lalu mereka semua akan terpecah menjadi potongan-potongan kecil, melarikan diri dan berbaring tak bernyawa hingga pertarungan usai. Dan baru pada saat itulah keluarga Tong akan mempunyai kesempatan untuk mempertahankan sedikit saja martabat mereka yang menyedihkan. Jika keluarga Tong mereka gagal merebut sepotong biji spiritual kali ini, mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan di Kabupaten Changlan. Saat itu, gelar dari apa yang disebut sebagai 4 keluarga kultivasi abadi besar pasti akan dilucuti, dan mereka akan menjadi kekuatan kelas 2 biasa. Oleh karena itu, bahkan sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai, tekanan pada keluarga Tong sudah seberat gunung. Jika keputusannya salah sedikit saja, keluarga Tong mungkin benar-benar akan hancur. Di luar lembah pegunungan Shenlong, Tong Tiansheng dan rekan-rekannya melihat gambar yang diproyeksikan dari panggung batu di depan mereka. Mereka merasakan emosi yang campur aduk dan sedikit gugup. Telapak tangan mereka yang kemerahan mengepal dari waktu ke waktu. Wang Ben yang berdiri di samping, memandang Tong Tiansheng dan yang lainnya yang tampak waspada, dengan sedikit cibiran di sudut matanya. Kemudian dia perlahan membuka mulutnya ke arah kerumunan dan mensibir, "Hei." Kompetisi bahkan belum dimulai, dan hati sebagian orang tidak tahan. Saya khawatir mereka gugup seperti semut di panci panas, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Haha, dengan berakhirnya ejekan Wang Ben, orang-orang yang berdiri di samping, yang juga memperhatikan proyeksi di panggung batu dengan gugup, juga menanggapi dengan tawa keras. Tentu saja mereka tahu siapa yang diejek Wang Ben. Meskipun saat ini, saya khawatir semua orang yang hadir merasa gugup. Namun, mereka masih sangat ingin menambah panasnya api, karena mereka tahu bahwa keluarga Tong dan keluarga Wang selalu berselisih. Meskipun mereka tidak ingin terlibat dalam perkelahian tingkat ini, itu menjijikkan dan mereka akan mati jika tidak membayarnya. Mungkinkah keluarga Tong akan mempermasalahkan hal ini dan menyatakan perang terhadap mereka semua? Wang Ben, diamlah. Kau pikir kau siapa, Wang Sanpao? Beraninya kau menantang keluarga Tong. Kau percaya aku akan menghajar semua kutu kupretmu? Saudara keempat yang berdiri di belakang Tong Tiansheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Haha, apa masalahnya dengan memiliki lebih banyak orang? Apakah keluarga Tongmu ingin berperang dengan keluarga Wangku? Mata Wang Ben juga dingin saat ini, menatap saudara keempat dengan jijik di matanya. Semua orang melihat kedua keluarga yang sedang berselisih, dan untuk sesaat, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Namun, keluarga Lin di samping berbicara saat ini, semuanya, mengapa kalian harus membuat keributan besar seperti ini? Dan sangat tidak bijaksana untuk melakukannya saat ini. Jika sesuatu terjadi padaku di sana, aku khawatir tidak akan ada yang merawatku. Oh, putra keempat keluarga Tong ingin berbicara lagi, tetapi dihentikan oleh Tong Tiansheng yang berdiri di sampingnya, karena saudara Lin sudah berbicara, maka mari kita lupakan masalah ini.
Namun, saya masih berharap beberapa orang dapat mengendalikan mulut mereka yang bau. Jika tidak, saya tidak keberatan menghancurkan mereka. Pada saat ini, Wang Ben sangat marah dan ingin mengambil tindakan langsung, tetapi dihentikan oleh orang dari keluarga Lin yang berbicara, dan kemudian berbisik di telinganya. Saudara Wang, tidak ada gunanya berdebat dengannya sekarang. Kita hanya perlu menunggu hasil akhirnya. Saya sudah memerintahkan bahwa jika kita melihat seseorang dari keluarga Tong, kita tidak akan membiarkan mereka merampok tambang spiritual. Selama hasil akhirnya adalah keluarga Tong tidak memperoleh apapun, saya rasa tamparan di wajah itu akan menyakitkan. Wang Ben mensibir ketika mendengar ini, lalu berkata dengan suara lebih keras, "Ya, Saudara Lin benar. Pada akhirnya, kekuatan dan hasil kitalah yang penting. Aku jadi penasaran, apa kira-kira ekspresi sebagian orang jika pada akhirnya mereka gagal mendapatkan satu pun urat mineral?" Haha, Tong Tianseng mendengarkan ejekan Wang Ben dan tidak banyak bicara. Dia hanya menatap proyeksi platform batu tanpa berkedip. Di lembah Suji, Tong Suo dan sekelompok pemuda berbakat dari keluarga Tong segera tiba di tambang spiritual nomor 1. Dan jelas saja, sebelum ini, sekelompok orang sudah tiba di sini. Tepat saat mereka hendak mengambil bendera pertempuran, Tong Suo tiba-tiba berkata dengan dingin, "Letakkan tangan kotormu." Terganggu oleh teriakan dingin yang tiba-tiba, pria yang hendak mengambil bendera itu memiliki cahaya dingin di matanya. Dia berbalik dan menatap Tong Suo. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Menurutku siapa orangnya? Ternyata dia dari keluarga Tong. Hei, mengapa orang ini berbeda dengan orang yang baru saja masuk? Apakah dia sudah tersingkir? Jika memang begitu, maka itu benar-benar." Akan tetapi, sebelum lelaki itu sempat menyelesaikan kata-katanya, Tong Suo tiba-tiba melompat dari tanah, melintas di hadapan lelaki itu, berbalik, menghunus pedangnya, dan menikamnya tepat di wajahnya. Melihat pedang panjang di tangan Tong Suo menusuk ke arahnya, pria itu sedikit terkejut. Dia dengan cepat menghindar ke samping dan kemudian mengayunkan pedangnya. Ujung pedang itu beradu dengan pedang panjang itu disertai suara angin pecah yang keras. Pedang itu saling beradu, percikan api beterbangan kemana-mana dan pedang itu menebas pipi pria itu. Seketika, raut wajah orang itu tampak murka, "Kutu kupret, serang aku secara diam-diam." Tong Suo mendengus dingin, "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Jangan berpikir kau hebat hanya karena kau dari keluarga Tong. Aku akan mengulitimu hidup-hidup." Saat lelaki itu meraung marah, cahaya hijau samar melintas di badannya. Cahaya hijau itu tajam, dan tampaknya ingin berubah menjadi substansi dan menyerang Tong Suo. Kekuatan spiritual menjadi ki. Tapi kamu terlalu lemah. Saat suara dingin Tong Suo terdengar, cahaya keemasan yang menyilaukan juga keluar dari badannya. Tetapi cahaya keemasan ini jelas jauh lebih kuat dari cahaya hijau. Hanya dengan pandangan sekilas, titik cahaya spiritual hijau itu langsung hancur. Melihat perubahan yang mendadak itu, sebelum laki-laki itu sempat berpikir, cahaya dingin langsung melewati ujung tenggorokannya, disertai aliran darah yang muncrat keluar, dan laki-laki itu langsung terpenggal. Melihat pemandangan yang kutu kupret dan kejam itu, para murid pasukan kelas 2 pun terbelalak lebar. Mereka tidak menyangka bahwa seorang bos yang juga berada di puncak pemurnian ki dapat dengan mudah menyegel tenggorokannya. Itu benar-benar mengerikan. Balas dendam untuk kakak. Saat suara marah terdengar, beberapa sosok terbang keluar dari kerumunan. Pedang panjang beterbangan di udara, semuanya menyerang Tong Suo. Tong Suo melihat serangan ganas di depannya, yang seperti tetesan air hujan, dan sangat meremehkan. Dia mengayunkan pedang di tangannya dengan ringan. Semua orang yang melompat terpotong oleh cahaya pedang panjang, dan semuanya terbang mundur dan tergeletak di tanah. Untuk sesaat, seluruh hadirin terdiam. Baik musuh yang tercengang maupun anggota keluarga Tong yang sudah dipenuhi rasa tidak percaya, mereka semua merasa sedikit pusing saat ini. Mereka tidak menyangka kalau Tong Suo begitu kuatnya, sungguh mengerikan. Ketika musuh melihat pemandangan mengerikan ini, mereka langsung kehilangan semangat juang dan melarikan diri ke segala arah. Saat pasukan musuh dikalahkan, Tong Suo tanpa diduga menyimpan bendera susunan Ranjau Roh yang pertama. Ia meletakkan bendera formasi di tangannya, dan sesaat kemudian bendera kecil yang awalnya berwarna merah cerah berubah menjadi kepingan giok. Tong Suo memegangnya di tangannya dan melingkarkannya di pinggangnya. Pada saat ini, Tong Suo menatap lurus ke depan dan dengan lembut mengayunkan pedang di tangannya.
Dia mengerti bahwa ini hanyalah permulaan, bukan akhir, dan tujuannya kali ini adalah memperjuangkan 5 ranjau spiritual berikutnya. Adapun apakah mereka dapat memenangkan tempat pertama kali ini, itu tergantung pada kekuatan Tong Qingsui dan Tong Lin. Sekalipun dia tidak bisa, dia tidak akan kehilangan apapun. Lagi pula, dia telah mengamankan 5 tambang spiritual untuk keluarga. Ini adalah pencapaian besar dan dapat dianggap sebagai kontribusi besar. Dan omong-omong, ini juga dapat menyembuhkan Tong Qingsui dan Tong Lin dari kejahatan yang tidak berguna. Meskipun tidak ada salahnya, hal itu dapat merusak gengsi mereka dalam keluarga. Bagaimanapun, ini adalah bisnis yang pasti menguntungkan. Saat ini, semua orang di luar gunung menatap gambar yang diproyeksikan di panggung batu dengan napas tertahan. Mereka semua ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Meski hal ini pada akhirnya tidak dapat memutuskan apapun, tetes darah pertama sangatlah penting di mata mereka. Melihat gambar-gambar yang terus-menerus keluar dari batu proyeksi, Wang Ben tidak dapat menahan diri untuk tidak mensibir pada saat ini. Oh, saya benar-benar tidak tahu mengapa beberapa orang begitu gugup. Mungkinkah kesempatan untuk meraih tempat pertama adalah milik keluarga tertentu? Tidak diragukan lagi, kali ini pasti keluarga Wang kita. Kata-kata ini agak kasar, tetapi di mata semua orang, itu sangat realistis. Bagaimanapun, keluarga Wang adalah yang terkuat di antara mereka yang hadir. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, keluarga Wang akan tetap menempati posisi pertama kali ini. Jika demikian, maka keluarga Wang mereka benar-benar menakjubkan, telah menduduki puncak daftar 3 kali berturut-turut. Ini adalah Changlang Jue, suatu prestasi yang tidak banyak orang dapat capai. Akan tetapi, sebelum Wang Ben bisa gembira lama-lama, semua orang dengan gembira melihat bahwa di tambang spiritual nomor 1, cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya keemasan ini adalah simbol unik kekuatan spiritual setelah bendera formasi diambil. Tambang spiritual nomor 1 telah disita. Siapa ini? Saat semua orang menatap tambang roh nomor 1 dengan gugup, cahaya keemasan yang membumbung ke angkasa perlahan menghilang, dan apa yang terlihat adalah wajah Tong Suo yang jernih dan dingin. Apakah dia dari keluarga Tong? Semua orang sedikit terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tepat ketika Wang Ben ingin menyombongkannya, dia melihat kata Tong tercetak pada baju besi hitam Tong Suo. Wajah yang tersenyum tiba-tiba jatuh, matanya menjadi tidak alami, dan setelah beberapa saat, matanya menjadi sangat gelap. Di rumah Tong Tiansheng agak linglung saat melihat pemandangan di depannya, tetapi dia segera menyesuaikan suasana hatinya dan senyum muncul di sudut mulutnya. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang memenangkan hadiah pertama adalah seseorang dari keluarga Tong mereka. Ketika putra keempat keluarga Tong melihat pemandangan ini, dia tidak bisa lagi menahan senyum di wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, aku benar-benar tidak tahu apakah wajah seseorang sakit. Lao Wu di samping juga mengambil kesempatan untuk berkata dengan nada sarkastis, ada orang yang kulitnya lebih tebal dari tembok kota, bagaimana mungkin itu menyakitkan? Tapi saya juga tidak mengerti mengapa ada orang yang terlihat begitu acuh tak acuh, seolah-olah mereka begitu hebat. Tak lama kemudian, ketika mereka berdua selesai berbicara, orang-orang di sekitar mereka pun ikut tertawa. Jadi keluarga Wang adalah keluarga besar, tetapi mereka juga tidak mudah dihadapi, dan mereka tidak mudah diganggu. Meskipun mereka tidak ingin terlibat dalam pertikaian antara kedua keluarga tersebut. Namun masih mungkin untuk menyaksikan pertunjukan itu dari pinggir lapangan. Kamu mencari Kemah Teihan. Wang Ben sangat marah dan memarahinya. Mengapa kau ingin bertarung? Kami akan melawanmu sampai akhir. Anda, jika kau tidak berani, keluar saja. Semua orang terdiam sesaat ketika mereka melihat kedua keluarga yang saling berhadapan. Akan tetapi, mereka sungguh tidak menyangka bahwa keluarga Tong yang selama ini tidak dikenal, akan memimpin dalam kompetisi tahun ini. Tampaknya keluarga Tong akan membuat gebrakan besar tahun ini. Mendengar cibiran itu, wajah muram Wang Ben berubah menjadi sangat marah. Haha, aku tidak tahu apa yang membuat sebagian orang begitu senang. Mungkin ini satu-satunya yang kamu punya. Mari kita tunggu dan lihat saja. Tong Tiansheng menatap Wang Ben dengan tatapan dingin dan berkata perlahan. Wang Ben langsung terdiam. Saat ini, dia tidak bisa lagi mengatakan sesuatu yang menyindir. Lagi pula, tamparan di wajahku tadi sungguh menyakitkan. Tentu saja ini bukan badan, tetapi jiwa.
Dengan keluarga Tong yang memimpin, keluarga Li, keluarga Wang, keluarga Lin dan keluarga kaya lainnya juga berturut-turut memenangkan tambang spiritual. Yang berada tepat di belakangnya adalah Sekolah Seni Bela Diri Elang, yang menduduki peringkat kedua setelah 4 sekolah seni bela diri utama lainnya. Ada hembusan angin di langit, dan Tong Lin membawa semua orang dari keluarga Tong ke urat mineral nomor 36. Dan tempat ini persis seperti yang dibayangkan Tong Lin, kosong dan dengan bendera pertempuran berkibar di udara. Tepat saat Tong Lin hendak melangkah maju dan menurunkan bendera formasi, terdengar teriakan pelan dari kejauhan. "Singkirkan tangan kotormu dariku." Orang yang berbicara itu mengenakan baju besi emas. Kata Wang yang tercetak pada baju besi itu sangat menarik perhatian. Orang ini adalah Wang Qian, putra tertua dari keluarga Wang. Mendengar ini, Tong Lin tidak berhenti, tetapi melompat dan memegang bendera di tangannya. Wang Qian sedikit marah saat melihat perkataannya diabaikan, dan dia langsung berteriak dengan dingin, "Kamu mencari kemah Teihan, tahukah kamu?" Mendengar kata-kata mengancam dari Wang Qian, Tong Qingsui yang berdiri di sampingnya melangkah maju, menghunus pedang hijau di tangannya, dan berkata dengan dingin, "Wang Qian, jangan bersikap tidak tahu malu. Inilah yang pertama kali didapatkan oleh keluarga Tong kita." "Oh, keluarga Tongmu yang tidak tahu malu. Aku membawa orang untuk melamarku secara langsung, tetapi kamu mengusirku. Kapan aku pernah dipermalukan seperti ini?" Wang Qian tampak marah dan tatapannya dingin. "Kau kodok yang ingin makan daging angsa. Kenapa kau tidak melihat perilaku bodohmu? Kapan aku pernah mengatakan aku menyukaimu? Cintamu pada pandangan pertama adalah lelucon bagiku." Tong Qingsui menatap Wang Qian yang marah di depannya dan berkata dengan dingin. Wang Qian sangat marah mendengar kata-kata ini dan tidak bisa lagi menahan amarah di dalam hatinya. Oke, aku suka kepribadianmu yang agresif. Tunggu sampai aku menangkapmu. Aku pasti akan menghajarmu dan memberitahumu betapa kuatnya aku. Mendengar ini, hati tenang Tong Lin pun menjadi murka, dan tanpa ragu dia mengumpat Wang Qian, "Dasar kutu kupret, tutup mulutmu yang bau, atau aku tidak keberatan mengubahmu menjadi dewa perang bermulut bengkok." "Haha, dasar bocah berlidah tajam, cuma bisa pamer kekuatan kata-kata aja, ayolah." Saat Wang Qian selesai berbicara, semua orang di keluarga Wang, mengenakan baju besi emas, bergegas menuju keluarga Tong seperti air pasang. "Bentuklah formasi," Tong Qingsui berkata dengan suara lembut dan halus. Pada saat ini, semua orang di keluarga Tong berbaris dalam satu baris, membentuk formasi linier. Formasi itu terbentuk, dan kekuatan spiritual biru muda melesat ke langit. Pusaran yang dibentuk oleh kekuatan spiritual puluhan orang itu seperti tembok kota, menghalangi keluarga Wang di luar. Wang Qian menatap anggota keluarga Wang yang terhalang di luar pertahanan dan mengumpat, sekelompok sampah tak berguna. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, untuk meningkatkan efisiensi dalam merampas biji spiritual, keluarga Wang juga membagi tim menjadi 3 kelompok. Akibatnya, serangan mereka tidak bisa secepat biasanya. Melihat kerumunan orang yang berlarian ke arahnya, semangat juang Tong Lin pun ikut menyala. Rahasia purba Sang Maha Kuasa secara otomatis beredar dari badannya. Dalam sekejap, badan sekeras batu pun muncul. Setelah beberapa saat, Tong Lin mengambil pedang panjang dan melangkah maju untuk membunuh Tong Lin. Melihat Tong Lin begitu gegabah, Tong Qingsui buru-buru berteriak pada saat ini. Pada saat ini, Tong Lin bergegas ke kerumunan seperti dewa perang, memegang pedang panjang dan memotong melon dan sayuran. 3 orang meninggal hanya dalam sekejap. Tergesa-gesa menyerbu kerumunan, dia memiliki banyak kekurangan, tetapi ketika pedang itu mengenai dia, hanya mengeluarkan suara berderak seperti baja, dan tidak menimbulkan kerusakan berarti. Melihat Tong Lin yang ditebas beberapa kali oleh mereka namun tidak terluka, anggota keluarga Wang mundur seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Kini Tong Lin bagaikan seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya, meliuk-liuk dan berputar-putar di tengah kerumunan, bahkan 7 kali berusaha keluar masuk. Akan tetapi, ia juga tahu bahwa yang harus ditangkap adalah pemimpinnya terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, pertempuran ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat dengan melawan orang-orang ini. Hanya dengan menangkap Wang Qian, masalah ini dapat diselesaikan sepenuhnya. Melihat Tong Lin berlari ke arahnya, Wang Qian sedikit panik saat ini, meskipun dia adalah guru tertua di keluarga Wang. Namun dia menghabiskan sepanjang hari di rumah bordil sambil mendengarkan musik,
dan tidak pernah memperhatikan kultivasinya, apalagi berkelahi dengan orang lain. Maka pada saat itu dia sangat ketakutan dan berteriak kepada anak buahnya, "Datang dan hentikan dia, hentikan dia." Namun, di saat kritis ini, tiba-tiba terdengar raungan binatang buas dari kedalaman urat mineral. Bumi pun bergetar hebat saat ini, bagaikan ribuan pasukan yang berderap kencang. Momentumnya sungguh mengerikan. Melihat perubahan mendadak di depannya, Tong Lin harus menyerah ketika dia hendak menusuk Wang Qian dengan pedangnya. Dan Wang Qian jelas bukan orang biasa, dan dia memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dengan sangat tepat. Pada saat kritis ini, dia langsung melompat dan berlari keluar, meninggalkan anggota keluarga Wang yang hadir. Semua orang yang hadir tercengang sejenak saat melihat sosok Wang Qian yang berlari dengan malu. Akhirnya, di bawah serangan balik keluarga Tong, mereka melarikan diri ke segala arah seperti orang yang tersesat. Tong Lin menyimpan pedangnya dan menghampiri Tong Qingsui. Matanya tampak berat saat dia berkata, "Kita akan mendapat masalah." Bumi terus bergetar disertai suara gemuruh, dan Tong Lin menatap ke depan dengan tatapan muram. Tak lama kemudian, guncangan bumi menjadi semakin hebat, dan di depan, monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah keluarga Tong bagai angin puyuh hitam. "Pergi!" Setelah teriakan Tong Lin yang pelan, semua orang di keluarga Tong langsung berkumpul dan berlarian seperti tikus kecil yang baru ditemukan. Namun, bagaimana kecepatan mereka yang biasa bisa dibandingkan dengan pusaran hitam yang seperti banjir atau binatang buas. Hanya dalam sekejap mata, pusaran hitam itu menyapu di depan semua orang. Setelah menghantam dan membunuh beberapa anak keluarga Tong, pusaran angin hitam itu langsung menyapu ke arah Tong Qingsui, tepat pada saat kritis ini. Tong Lin meraih Tong Qingsui yang ada di sampingnya, lalu berbalik ke samping dan melemparkannya. Setelah terbang puluhan meter, Tong Qingsui jatuh dengan keras ke tanah. Melihat dirinya telah terbebas dari bahaya, Tong Lin yang masih berusaha menghindari gempuran banjir dan binatang buas itu pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak dengan cemas, "Tong Lin!" Begitu dia selesai berbicara, Tong Lin menggerakkan badannya sedikit dan terus menghindar. Kemudian dia berkata langsung kepadanya, "Kakak, bawa semua orang untuk bertemu dengan Tong Suo dan yang lainnya. Jangan khawatirkan aku akan datang menemuimu saat aku punya kesempatan." Seketika badan Tong Lin yang bagaikan baja langsung menabrak seekor badak bercula satu yang tiba-tiba menerjang ke arahnya. Kekuatan benturan yang besar langsung menjatuhkan Tong Lin beberapa meter jauhnya. Akhirnya, ia berputar beberapa kali di udara sebelum mendarat dengan selamat. Kekuatan benturan yang besar membuat Tong Lin sedikit pusing, tetapi untungnya tidak ada luka yang terlihat di badannya. Setelah memeriksa beberapa saat, dia melompat ke kedalaman hutan. Di sisi lain, Tong Qingsui mengumpulkan beberapa orang yang berhasil melarikan diri dan menuju ke sisi lain untuk mencari kekuatan utama. Meskipun Tong Qingsui sangat khawatir tentang keselamatan Tong Lin saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, ada banyak mata seperti serigala dan harimau yang menatap mereka. Oleh karena itu, pilihan terbaik mereka sekarang adalah menemukan Tong Suo dan menyusun kembali tim. Di tengah hutan yang suram, geraman binatang buas dapat terdengar dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Tong Lin tanpa sadar telah bergegas keluar dari area tempat tambang spiritual diperebutkan, dan perlahan-lahan berenang menuju kedalaman pegunungan Shenlong. Matahari terbenam, memancarkan cahaya keemasan di seluruh langit, perlahan-lahan menutupi hutan dengan kain kasa keemasan, menyinari badan anak laki-laki itu, terus-menerus memanjangkan sosoknya yang agak kurus. Saat matahari dan bulan berganti dan malam tiba, cahaya di hutan berangsur-angsur meredup. Langit tampak ditutupi oleh kain hitam besar, dengan bintang-bintang bersinar samar melalui celah-celahnya. Bulan tergantung di langit, memancarkan cahaya keperakan dingin, menerangi sebagian hutan. Daun-daun berdesir, dan bunga-bunga liar serta semak-semak di tanah kehilangan warnanya di malam hari dan menjadi kabur. Binatang buas itu bersembunyi di balik kegelapan malam, menunggu kesempatan terbaik untuk berburu. Di bawah naungan sinar bulan, Tong Lin berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak di hutan, tidak berani tinggal lama di sana. Lagi pula, kekuatannya rendah, dan tinggal lama di hutan yang penuh monster ini akan mendatangkan malapetaka fatal baginya. Namun, saat ia tengah memikirkan cara menghindari serangan burung-burung dan binatang buas, dua seberkas cahaya muncul di langit, membelah langit berbintang. Bahkan langit yang cerah pun tergores dalam oleh bekas luka yang panjang saat ini.
Bekas luka panjang ini menyapu langit dan tampak sangat spektakuler. Tepat ketika Tong Lin terkejut, dia tiba-tiba menyadari bahwa arah tanda panjang itu mengarah ke dirinya. Kedua meteor dalam rangkaian panjang itu sudah berada beberapa kaki di depannya di langit dalam sekejap mata. Dalam sekejap, badai yang tak berujung muncul di langit di atas Tong Lin. Kemanapun badai itu lewat, bahkan pohon-pohon yang menjulang tinggi di hutan pun tiba-tiba tumbang. Melihat momentum yang tiba-tiba dan mengerikan ini, Tong Lin tidak berani berpikir terlalu banyak, dia berbalik dan bergegas ke sisi kanan hutan. Angin kencang yang tak berujung mengejar Tong Lin tanpa henti. Akhirnya, benda itu berhenti 10 kaki di depan Tong Lin. Baru pada saat inilah Tong Lin berani mengembuskan napas. Jelas bahwa dia ketakutan oleh serangan mengerikan di depannya. Ketika cahaya keemasan itu memudar, raungan kedua binatang buas itu menembus langit dan melintasi cakrawala. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya ketakutan pada saat ini dan berlutut, menyerah pada tekanan yang tak ada habisnya. Ini merupakan kemenangan mutlak yang menghancurkan dalam hal garis keturunan dan kekuatan. Pada saat ini, langit ditutupi awan gelap, kilat, guntur, dan angin menderu. Seekor binatang buas purba yang besar, ditutupi sisik emas dan bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Setiap gerakan yang dilakukannya membuat orang-orang merasakan tekanan yang hebat. Dengan sedikit getaran sayap raksasanya, ia terbang ke langit, dan badannya yang besar tampak seperti bukit yang bergerak saat ini. Binatang buas itu meraung dan menyerang binatang buas lainnya. Sasarannya adalah seekor binatang hitam besar. Binatang hitam ini memancarkan aura yang mengerikan, dan badannya juga raksasa. Sisik-sisik hitam itu memancarkan cahaya putih perak dingin di bawah sinar bulan, yang juga dingin. Menghadapi serangan yang tiba-tiba itu, binatang hitam itu pun meraung rendah. Tak mau kalah, ia membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan api hitam. Seketika itu juga, langit pun menjadi gelap. Kedua binatang itu bertarung dengan sengit di udara, saling memukul dengan dahsyat, mengayunkan cakar-cakar tajamnya, berusaha memberikan pukulan yang mematahkan kepada satu sama lain. Dan setiap tabrakan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan udara seolah-olah hancur berkeping-keping pada saat ini, dan seluruh bumi bergetar terus-menerus pada saat ini. Serangan dahsyat yang mengerikan di langit terus berdatangan silih berganti, menyebabkan hati Tong Lin bergetar terus-menerus saat ini. Selama pertarungan terus-menerus, Tong Lin juga menemukan bahwa kekuatan kedua binatang buas itu terbagi sama rata, dan akan sulit menentukan pemenangnya. Pada saat ini, binatang emas itu tiba-tiba melancarkan serangan yang ganas, jelas ingin memberikan pukulan berat secara tiba-tiba kepada binatang hitam itu. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang kuat terpancar dari seluruh badan binatang emas itu. Dalam sekejap, ia mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, secepat kilat. Dalam sekejap, ia muncul di atas kepala binatang hitam itu. Kemudian, ia melancarkan serangan tiba-tiba dengan kekuatan penuh, mencoba untuk memusnahkan binatang hitam itu. Namun, jelas bahwa binatang hitam itu bukanlah makhluk biasa. Ia tidak takut dengan serangan tiba-tiba itu dan kehilangan ketenangannya sejenak. Ia juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia membuka mulutnya yang besar yang cukup besar untuk menelan gunung, dan dari bawah mulut besar itu menyemburkan api hitam yang bahkan lebih kuat. Api itu berputar secepat tornado, seketika melahap binatang emas itu. Setelah pukulan kuat ini, cahaya keemasan binatang emas itu meredup dan perlahan-lahan jatuh dari langit. Binatang hitam itu lalu meraung keras, jelas-jelas merayakan kemenangannya. Tepat saat dia hendak terbang ke arah binatang emas itu dan menangkapnya, mata binatang emas itu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan tiba-tiba menjadi ganas. Saat ledakan lain dari teriakan yang tajam dan melengking melintasi langit, binatang emas itu benar-benar meledakkan dirinya sendiri, dan ledakan yang sangat dahsyat itu bahkan menimbulkan badai di langit. Gelombang suara energi yang dihasilkan oleh ledakan diri menyebar di sekitar hutan seperti gelombang laut, dan Tong Lin di hutan juga terpengaruh oleh energi tersebut dan langsung terhempas. Untungnya, Tong Lin mempraktikkan rahasia purba dan memiliki kulit dan daging yang kuat. Setelah terpental beberapa ratus meter, ia jatuh dengan keras di sebuah bukit kecil. Ia berguling ke bawah lagi akibat energi yang ditimbulkannya, dan jatuh pingsan setelah menghantam sebuah batu besar. Pada saat ini, bahkan Tong Lin sendiri tidak menyangka bahwa dia hampir melibatkan dirinya sendiri karena rasa ingin tahu. Batu besar itu bergerak sejenak karena benturan Tong Lin,
dan di bawah batu besar itu, tampak ada gua tanpa dasar. Di pagi hari, matahari perlahan terbit dari cakrawala, menyelimuti bumi dengan lapisan kehangatan keemasan. Tetesan embun pada dedaunan berkilauan di bawah sinar matahari seperti permata. Sinar matahari menyinari wajah tampan Tong Lin dengan lembut. Dengan suara kicauan burung, mata Tong Lin perlahan terbuka. Kemudian, rasa sakit yang hebat di kepalanya seakan memberitahunya bahwa semua yang terjadi tadi malam adalah nyata. Setelah beberapa saat, ketika pikirannya sedikit lebih jernih, Tong Lin bangkit dari tanah dengan susah payah. Kakinya menjadi sangat berat saat ini. Badannya terus bergerak di udara, yang merupakan akibat dari banyak tabrakan dan hantaman. Tong Lin mengalami banyak pasang surut di sepanjang jalan. Dia tidak hanya menghadapi gelombang binatang buas, tetapi dia juga terluka parah oleh 2 binatang buas yang sangat ganas. Untungnya, dia berkulit tebal dan tangguh. Kalau dia orang biasa, dia pasti sudah mati sekarang. Setelah benar-benar tenang, mata Tong Lin yang gelap dan jernih menyapu sekelilingnya. Ketika matanya jatuh pada batu besar di depannya, ekspresi wajahnya menjadi sedikit terkejut, karena di bawah batu besar itu bukanlah tanah yang rapi dan luas, melainkan gua yang gelap. Melihat lubang hitam misterius di depannya, Tong Lin sedikit penasaran. Namun, lubang itu hanya beberapa inci panjangnya di bawah batu besar, dan badan ramping Tong Lin jelas tidak bisa masuk. Jika dia ingin masuk, dia harus memindahkan batu besar di depannya. Namun, batu besar di depannya saat ini tidak mengancam Tong Lin. Dia hanya mengerahkan sedikit tenaga dan menyingkirkan batu itu dalam sekejap. Melihat gua misterius yang dalam dan purba di depannya, Tong Lin sempat linglung sejenak. Seolah-olah dia dipanggil oleh kekuatan misterius dan ingin masuk dan mencari tahu. Sinar matahari menyinari dinding batu di pintu masuk gua, hanya memperlihatkan cahaya redup. Saat Anda melangkah ke dalam gua, udara sejuk menerpa wajah Anda, melembabkan jantung dan paru-paru Anda. Batu-batu di dalam gua mengambil berbagai bentuk aneh, seperti topeng monster mitos yang menatap siapapun yang masuk. Ada suasana misterius di dalam gua itu, seolah-olah ada semacam kekuatan magis di dalamnya. Stalaktit pada dinding gua menggantung seperti tetesan air mata, berkilauan dengan cahaya kristal. Tanahnya ditutupi stalagmit, yang bentuknya tajam seperti belati. Suara-suara misterius di dalam gua terus bergema satu demi satu, seolah-olah itu adalah panggilan dari zaman purba, yang membuat orang-orang merasa menyeramkan. Mengandalkan cahaya redup, Tong Lin membungkuk dan terus melangkah maju. Saat ia masuk lebih dalam ke dalam gua itu menjadi lebih sempit dan cahayanya menjadi lebih redup. Saat ini, Tong Lin hanya bisa melangkah maju berdasarkan perasaannya. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari depan gua, dan sebuah gua besar muncul di depan kami. Stalaktit yang tak terhitung jumlahnya tergantung di puncak gua, seperti untaian permata yang berkilauan. Ada sebuah danau jernih di tanah, memantulkan cahaya dari atas gua seperti cermin. Jauh di dalam gua, terdapat ruang gua yang misterius. Di tengah ruang gua terdapat sebuah panggung batu. Di atas panggung tersebut terdapat sebuah bejana pengorbanan purba, yang memancarkan suasana misterius. Dinding batu di sekelilingnya diukir dengan rune purba, yang tampaknya mengandung misteri yang tak berujung. Di sini, waktu seolah berhenti, dan semuanya tampak misterius dan aneh. Tong Lin berjalan perlahan menuju gua, tiba di sebuah panggung batu di tengah gua, dan mengamati sekelilingnya. Setelah mengamatinya dengan saksama, Tong Lin merasa sedikit menyesal. Dia tidak dapat memahami apapun di dalamnya, apakah itu kata-kata aneh di dalam gua, simbol-simbol khusus yang mengandung kekuatan Tao, atau menara batu yang dikunci dengan 8 rantai besi di atas panggung batu. Dia tidak bisa memahami misterinya. Kalau dia tidak bisa memahaminya, apa gunanya dia tinggal di sini? Tidak ada yang bisa dipahami dengan mudah oleh seorang pemuda seperti dia. Bahkan jika dia tinggal di sini selama 10 atau 8 tahun, itu akan sia-sia. Sepertinya aku tidak punya takdir untuk berada di sini, tapi karena aku sudah di sini, setidaknya biarkan aku mengambil sesuatu. Tong Lin tidak mau menyerah, dan dia jarang kembali dengan tangan kosong, jadi ketika matanya yang tajam mengamati sekelilingnya seperti mesin, dia ingin mengemasi beberapa barang dan membawanya pergi. Namun tiba-tiba aku mendapati bahwa gua itu dipenuhi batu-batu dan yang ada hanya menara batu yang terkunci di atas panggung batu. Jelas, menara batu di depannya terkunci rapat oleh 8 rantai besi tebal. Dilihat dari aura rune yang terpancar dari rantai tersebut,
jelas itu bukan karya biasa. Ia takut meskipun ia berusaha sekuat tenaga, ia tidak akan bisa menghancurkannya. Oh, sambil mendesah, Tong Lin perlahan kembali ke jalan semula, tepat setelah dia keluar sebentar. Di atas panggung batu misterius itu, menara batu yang biasa-biasa saja itu mulai bergetar hebat. 8 rantai besi itu menggeliat bersama menara batu itu seperti mulut 8 naga raksasa, menjepitnya dengan erat. "Hei, nak, tolong aku." Mendengar suara tiba-tiba ini, Tong Lin agak tertegun, lalu tiba-tiba berbalik dan menatap menara batu di depannya yang terus-menerus bergetar. "Kau benar, akulah menara batu di depanmu. Tolong aku." Tong Lin sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan tidak percaya, "Apakah kamu berbicara?" "Ya, aku butuh bantuanmu. Apa gunanya aku membantumu?" Tepat saat Tong Lin selesai berbicara, menara batu yang bergetar hebat itu menjadi sunyi sejenak. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, hati Tong Lin menjadi terangsang sepenuhnya. Melihat menara batu yang tiba-tiba sunyi di depannya, dia berkata, "Aku tidak menyangka kamu tidak hanya bisa berbicara bahasa manusia, tetapi juga memiliki pikiran manusia. Ini benar-benar menarik. Tetapi jika kamu ingin aku membantumu, kamu harus memberiku beberapa keuntungan. Manfaatnya, kau selamatkan aku dulu, baru aku berikan kepadamu." Tong Lin tersenyum sinis saat mendengar ini. "Tidak, aku menyelamatkanmu, tetapi jika kamu melarikan diri, apa yang harus aku lakukan? Kepada siapa aku bisa meminta keadilan?" Mendengar ini, menara batu itu menjadi gila lagi, lalu bergetar hebat, dan berkata tanpa daya, "Jangan khawatir, menara ini mengikuti tuannya melintasi zaman dan menekan banyak orang kuat. Bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku? Kalau begitu, bagaimana kamu ingin aku membantumu?" "Sangat mudah untuk membantuku. Kau lihat mekanisme di balik platform batu itu. Selama kau menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menghancurkannya, 8 rantai ini akan terlepas, dan aku akan bebas." "Oke," Tong Lin menjawab, dan datang ke belakang panggung batu. Melihat mekanisme heksagonal di depannya, dia mengepalkan tangannya dalam sekejap, dan beberapa kekuatan spiritual mengembun di dantiannya, dan dia tiba-tiba melemparkan pukulan. Namun, mekanisme pada platform batu tetap tidak bergerak di bawah serangan pukulan ini, dan tidak hancur seperti yang dibayangkan Tong Lin. Tong Lin menatap pemandangan di depannya dan terbahtuk beberapa kali karena malu. Kesalahan, aku akan mencoba lagi." Menara batu. Kemudian, Tong Lin mengepalkan tangan kanannya lagi, mengerahkan seluruh kekuatan spiritual di badannya untuk mengumpulkannya pada tinjunya, dan mengayunkannya secara tiba-tiba. Mekanisme ruang batu heksagonal tetap utuh setelah dihantam keras oleh kedua pukulan ini. "Kutu kupret, aku tidak percaya." Kemudian, ia melancarkan serangan dahsyat, pukulan demi pukulan, disertai suara angin pecah yang pelan. Tetapi mekanisme heksagonal pada ruang batu itu tampaknya tidak rusiak, bahkan tidak ada sedikit pun jejak pukulan tinju ke sana. Menara batu yang bergetar hebat di sampingnya tidak tahan melihatnya lebih lama lagi, jadi dia berkata tanpa daya, "Kamu tidak bisa menghancurkannya dengan cara seperti ini. Lebih baik aku menggunakan metode rahasiaku untuk mentransfer sebagian energi kepadamu, kalau tidak aku tidak akan bisa melarikan diri. Ia dapat menyalurkan energi, mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya?" "Baiklah, kalau begitu kamu tunggu saja." Begitu dia selesai berbicara, energi emas dari puncak menara batu mengalir ke badan Tong Lin seperti iblis. Dalam sekejap, Tong Lin merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan itu terus-menerus terpancar. Badan Tong Lin tampaknya telah mencapai batas tertentu. Jika kekuatan dalam badannya tidak dilepaskan, badannya bisa meledak. Saat berikutnya, pada saat kritis ini, Tong Lin tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kekuatan spiritual keemasan di sekitarnya melonjak dan meledak dalam sekejap. Pukulan itu menghantam mekanisme heksagonal dengan keras. Setelah terkena pukulan seberat gunung ini, mekanisme heksagonal di ruang batu tidak dapat menahannya lagi dan hancur. Melihat bahwa misinya telah selesai, menara batu itu menyerah untuk menyalurkan energi. Jika terus menyalurkan, badan Tong Lin mungkin akan meledak. Kelebihan makanan yang telah dikumpulkannya dengan susah payah selama puluhan ribu tahun kemungkinan besar telah habis. Mekanismenya rusiak, dan menara batu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan saat itu. Ketika cahaya keemasan itu menghilang,
menara batu yang awalnya berukuran 10 kaki itu berubah menjadi sekecil jari manusia. Dan tepat ketika Tong Lin tertegun sejenak, menara batu misterius itu terbang lurus ke arah dahinya. Aku tahu kamu bukan orang baik. Akan tetapi, saat Tong Lin hendak bergerak, menara batu misterius itu sudah melesat ke dahi Tong Lin dan menghilang ke dalam gua batu misterius. Ketika Tong Lin berjalan keluar dari gua misterius itu, seberkas sinar matahari yang hangat menyinari pipi bocah itu. Akan tetapi, anak laki-laki itu saat ini tidak menyambut kegembiraan Nuan Yang, tetapi malah merasa sedikit marah. Aku tahu benda itu bukan benda bagus, bisik pemuda itu dengan marah, menunjukkan rasa tidak puasnya. Hei, apa yang kamu bicarakan? Ketika Tong Lin merasa kesal, sebuah suara renyah keluar dari benaknya. Itu kamu? Mengapa kamu masuk ke badanku? Tong Lin bertanya dengan marah. Menara batu di benak Tong Lin tampak sedikit tidak berdaya, menunjukkan senyum pahit, lalu berkata, kamu pikir aku mau, tapi aku tidak punya pilihan. Aku baru saja menerobos belenggu dan aku perlu istirahat. Ruang spiritualmu adalah tempat paling aman untuk berlatih. Tidak, itu tempat untuk beristirahat. Mendengar ini, Tong Lin tidak bisa lagi menahan amarahnya dan berkata, kamu ingin berlatih di ruang spiritualku. Tidak mungkin. Keluar dari sini. Hei, 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 jangan bersemangat. Meskipun latihanku di sini mungkin akan berdampak pada semangatmu, aku akan mengganti rugi. Mendengar ini, sorot mata Tong Lin tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata dengan tidak senang, tidak. Semua orang tahu bahwa begitu ruang spiritualmu terpengaruh, tidak peduli seberapa banyak kamu mengimbanginya, itu akan sia-sia. Keluarlah, ini peringatan terakhirku kepadamu, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mendengar ini, Sita langsung bertanya balik, oh, bagaimana mungkin kamu bersikap kasar? Apakah kamu mengandalkan kultivasi tahap pemurnian Kimu? Kamu bahkan tidak memiliki energi Yuan Shen, bagaimana kamu bisa menghukumku? Guru Ta, saya bernegosiasi dengan Anda karena Anda telah membantu saya keluar dari kesulitan ini. Jika Anda tidak tahu terima kasih, kita tidak akan bisa bicara satu sama lain. Tong Lin merasa tidak berdaya saat mendengar ancaman Sita. Bagaimanapun, dia lemah sekarang dan tidak punya hak untuk tawar-menawar dengannya. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, kedua belah pihak mungkin akan menderita. Namun, Tong Lin yakin bahwa jika memang sampai pada titik di mana semua orang akan musnah, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang ditinggalkan tanpa badan lengkap. Bersama kita menang, tetapi terpisah kita berdua kalah. Anda harus berpikir jernih. Ketika Tong Lin tengah berpikir keras, menara batu di ruang spiritual terbuka lagi. Mengetahui bahwa dia tidak punya pilihan lain sekarang, Tong Lin harus mengalah, aku bisa membiarkanmu berlatih di ruang spiritualku, tapi aku punya syarat. Oh, syarat apa? Kamu harus berlatih saat aku sedang istirahat, dan kamu tidak boleh mengganggu kehidupan normalku. Sita sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu berkata, tidak masalah, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu latihanmu. Lagi pula, kamu dan aku sekarang berada di perahu yang sama. Jika kamu mati, aku tidak akan jauh lebih baik. Kamu juga harus memberiku kompensasi atas perilaku kamu sebelumnya. Tidak masalah, ikutlah denganku. Seketika, menara batu di ruang spiritual Tong Lin memancarkan cahaya keemasan. Setelah cahaya keemasan itu menghilang, kekuatan spiritual langsung berubah menjadi bentuk dan terbang keluar dari pikiran Tong Lin. Melihat menara batu di depannya yang sebesar jari, Tong Lin juga sedikit penasaran. Pada saat semua orang lengah, Tong Lin mengulurkan tangannya dan meraihnya. Namun hasilnya tentu saja bukan yang diinginkan orang-orang. Menara batu dalam bentuk ini, seperti jiwa manusia, tidak memiliki substansi. Jadi ketika telapak tangan Tong Lin menyapu, ia langsung melewati menara. Apa, kau masih ingin menangkapku? Sita melihat tindakan Tong Lin yang tiba-tiba dan berkata dengan marah. Tidak, aku hanya penasaran dengan penampilanmu. Tong Lin melambaikan tangannya dengan polos. Penasaran, kau ingin menangkapku? Kau pikir kau seorang pendeta yang kuat? Kau bisa menangkapku dengan mudah. Tidak, tidak, aku hanya penasaran. Apa kau tidak ingin memberiku kompensasi? Menara batu misterius itu mendengus dingin, lalu terbang menjauh.
Meskipun tidak terkesan dengan tindakan Tong Lin, bagaimanapun juga, sekarang ia tinggal di bawah atap orang lain, dan terkadang seseorang harus menundukkan kepala di bawah atap. Bila dulu ada yang berani berbuat seperti itu saat rohnya terhunus, bisa-bisa ia langsung menyedot orang itu ke dalam menara dan menyiksanya hidup-hidup selama 10.000 tahun hingga ia menjadi suci. Menyaksikan menara batu itu terbang menjauh, Tong Lin mengikutinya dari dekat di belakang. Namun, ketika dia melihat tempat menara batu itu mendarat setelah terbang beberapa saat, kelopak mata Tong Lin sedikit berkedut. Tempat ini tadinya merupakan tempat pertarungan dua binatang buas yang amat ganas, tetapi sekarang tempat ini telah dipenuhi asap. Tanah menjadi hitam karena terbakar oleh api, pohon-pohon di sekitarnya tumbang dan tersapu ke samping, serta lubang besar terlempar ke dalam tanah akibat hantaman energi yang sangat besar. Menara batu itu jatuh ke dalam lubang besar. Di tanah dalam lubang itu, ada sebuah benda besar yang terbakar hitam. Akan tetapi, dilihat dari penampilannya, seharusnya itu adalah binatang buas yang sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang sudah mati di sini. Tong Lin tidak tahu mengapa Sita membawanya ke sini, namun dia mengikutinya dengan enggan dan melompat ke dalam lubang besar. Melihat badan besar kedua monster hitam pekat itu, kelopak mata Tong Lin sedikit membeku. Dari kejauhan, ia mungkin tidak dapat merasakan keagungan binatang buas itu, tetapi ketika binatang itu mendarat di depannya, aura monster dari zaman purba langsung terpancar ke wajahnya. Dan badan besar itu, yang tingginya puluhan kaki, seperti bangunan besar yang tergantung di depan Tong Lin. Tong Lin menatap badan besar monster di depannya dan berkata kepada menara batu, "Mengapa kamu membawaku ke sini?" Sita sedikit terkejut ketika mendengar ini. "Kenapa? Apa maksudmu?" "Tentu saja aku akan membawamu untuk mendapatkan kristal monster dari monster ini dan membantumu menyerap dan memurnikannya." Kristal iblis. Tong Lin sedikit bingung. "Kau tidak tahu tentang kristal iblis?" Sita tampak sedikit pusing saat mendengarnya. Namun, dia tidak banyak bicara, hanya mendesak Tong Lin. Monster ini disebut Suani Pelican, berasal dari klan Suani di alam liar purba. Mereka berukuran sangat besar dan sangat kuat dalam pertempuran. Mereka dapat disebut sebagai salah satu penguasa klan monster di alam liar. Esensi iblis pada badan mereka adalah tonik yang sangat bagus, dan kristal iblis dari binatang iblis biasanya ditemukan di antara alis kepala mereka. "Pergi dan dapatkan itu." Tong Lin menghela napas setelah mendengar ini. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan dan latar belakang binatang buas ini begitu kuat. Kemudian ia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menuju kepala burung pelikan Suani, dan mengiris dahinya dengan belati. Seketika, dia melihat kristal energi merah muncul di hadapannya. Kristal itu tidak besar, hanya sebesar telapak tangan bayi. Namun energi yang dipancarkannya sungguh sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Tong Lin sangat gembira setelah melihatnya. Meskipun dia tidak mengenal benda ini, dia tahu bahwa benda ini luar biasa, jadi dia mengeluarkannya dengan tangannya. "Hei, daging monster ini sudah rusak. Kalau tidak, ini akan menjadi tonik yang hebat. Jika kamu memakannya, badanmu juga akan menjadi lebih kuat. Jangan mengunyah terlalu banyak. Kristal iblis ini sudah cukup." Tong Lin sedang bermain dengan kristal iblis di tangannya. Dia bisa merasakan suhu panas yang samar di telapak tangannya. Sepertinya kristal iblis ini memang bagus. Meskipun binatang iblis itu sudah mati, kristal iblis itu masih sangat panas. Sungguh luar biasa. Mendengar ini, Sita menatap ekspresi Tong Lin yang masih belum berpengalaman dan berkata dengan sedikit penyesalan, "Tentu saja, kristal iblis ini bukanlah benda biasa. Tidak semua binatang iblis memilikinya. Hanya binatang iblis yang telah memasuki tahap ramuan emas yang dapat memadatkannya. Kristal iblis ini sama seperti ramuan emasmu. Kristal ini sangat penting untuk kultivasi. Nanti kau akan menyerapnya. Jika tidak ada yang lain, kultivasimu setidaknya akan mencapai puncak pemurnian Qi." Puncak tahap pemurnian Qi. Aku baru berada di tingkat ke-8 tahap pemurnian Qi sekarang. Benda ini benar-benar dapat membuatku mencapai puncak tahap pemurnian Qi secara langsung. Tong Lin berkata dengan tidak percaya. "Mendengus." Sita mendengus dingin dan berkata, "Apalagi yang kamu pikirkan? Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Apa yang harus kulakukan sekarang?" "Yah, tentu saja aku harus mencari tempat yang tenang dan menyerapnya perlahan-lahan. Apalagi yang bisa kulakukan?" Mendengar ini, Tong Lin melihat ke depan dengan sedikit ejekan dan berkata,
Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke gua tadi dan perlahan-lahan menyerap dan memurnikannya. Mendengar mereka akan ke gua itu lagi, Sita sedikit terkejut, lalu berkata, sudahlah, bagaimana kalau cari tempat lain saja? Tonglin agak geli melihat dia yang tadinya tampak tak kenal takut di depan menara batu tetapi sekarang begitu takut terhadap gua. Masih dengan sedikit niat jahat, dia berkata, aku tidak menyangka kamu begitu takut dengan gua misterius itu. Oke. Kesanalah kita akan pergi. Akhirnya Tonglin berjalan menuju gua misterius itu lagi di bawah kutukan Sita. Gua yang sunyi itu seakan terbungkus lapisan kain hitam yang tebal. Tidak ada suara atau gerakan. Rasanya waktu pun terhenti di sini, dan segalanya ditelan oleh keheningan. Udara di dalam gua tampak menjadi kusam, dan suara napas bergema di sini, menjadi satu-satunya suara. Dengan bantuan menara batu misterius, Tonglin perlahan-lahan menyerap kristal iblis Suani Pelican. Kristal iblis itu memancarkan cahaya merah darah samar dan berubah menjadi aliran kekuatan spiritual berwarna darah, berkeliaran di sekitar Tonglin seperti Bima Sakti. Terbungkus dalam kekuatan spiritual berwarna darah ini, seluruh tulang di badan Tonglin dengan rakus menyerap setiap bagian kekuatan spiritual berwarna darah itu. Kekuatan spiritual berwarna merah darah pada saat ini seperti angin musim semi, lembut dan hangat. Ketika Tonglin menutup matanya, kekuatan spiritual perlahan mengalir ke badannya seperti sungai. Di bawah nutrisi kekuatan spiritual ini, Tonglin merasa seolah-olah badannya dibersihkan, dan setiap sel penuh vitalitas. Perlahan-lahan, Tonglin mulai merasakan kekuatan spiritual mengalir di badannya. Mengalir di sepanjang meridian seperti aliran sungai yang berkelok-kelok. Pada saat ini, Tonglin merasakan kekuatan tak terbatas mengalir dari dantiannya. Kekuatan ini membuat Tonglin merasa seolah-olah berada di dunia baru. Pikirannya lebih fokus dan inderanya lebih tajam. Energi spiritual berwarna darah terus mengalir di badan Tonglin, dan badannya berangsur-angsur berubah. Otot-ototnya menjadi lebih kuat dan tulang-tulangnya menjadi lebih keras, seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang pejuang abadi. Dan kekuatan mentalnya juga telah meningkat secara signifikan saat ini. Melihat Tonglin yang telah hampir sepenuhnya memurnikan dan menyerap seluruh kristal iblis, menara batu misterius itu juga memperlihatkan ekspresi tertarik, oh, badanmu cukup menarik. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar dapat memurnikan dan menyerap seluruh energi kristal iblis. Sungguh menarik. Tonglin tidak berkomentar saat mendengar ini, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat, masih banyak tempat yang lebih menarik. Sita menatap sudut mulut Tonglin yang sedikit terangkat dan berkata dengan tidak senang, sudah kubilang kau gemuk, tapi kau masih terengah-engah. Kau hanya berlatih seni bela diri pembentukan badan yang relatif bagus, tapi kau masih rentan di depan orang yang benar-benar kuat. Meskipun ilmu bela diri yang kau latih dapat membuatmu lebih unggul dari lawan-lawanmu, namun jika dibandingkan dengan ilmu rahasia agung yang purba dan tak tertandingi, itu bagaikan seorang kurcaci bertemu dengan raksasa, memamerkan keahlianmu di hadapan sang kaisar. Mendengar perkataan Sita, Tonglin menunjukkan seringai di wajahnya, apakah rahasia purba agung begitu kuat? Tentu saja, rahasia purba agung dulunya dikenal sebagai seni bela diri latihan fisik terbaik di dunia. Selain itu, seni bela diri ini diciptakan oleh orang terbaik di dunia bernama Tong. Orang itu mendominasi dunia dengan seni bela diri ini. Beraninya kau menantang Kaisar Agung di alam abadi. Tidakkah kau pikir kau hebat? Bocah kecil sepertimu yang belum pernah melihat dunia mungkin tidak akan pernah melihat seni bela diri ini seumur hidupmu. Tepat saat selesai berbicara, menara batu itu merasa sedikit emosional dan menyesal. Namun, ketika dia melihat ekspresi Tonglin, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Melihat seringai di wajah Tonglin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, aduh, orang desa sepertimu hanya bisa hidup di tempat yang miskin seumur hidupmu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain tertawa. Haha, bagaimana kau tahu kalau ilmu bela diri latihan fisik yang aku latih bukan dari teknik purba agung? Sita terdiam sejenak mendengar hal itu, kemudian mukanya berubah menjadi hijau seperti habis dimakan lalat padahal dia tidak punya wajah, tetapi dia tetap saja kelihatan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Berhentilah bercanda, nak. Aku sudah memberitahumu bahwa seni bela diri ini diciptakan oleh pria bermarga Tong. Di bawah serangan gabungan dari dua kaisar agung, pria itu telah menghilang di sungai yang tak berujung ini. Rahasia yang terkandung dalam badannya juga ikut tertiup angin,
belum lagi ilmu bela diri pemurnian badan yang diciptakannya dan belum pernah diturunkan kepada siapapun. Kalau kamu yang mempraktekkan ilmu bela diri ini, aku akan. Setelah terdengar lagi kicauan burung dan harum bunga, melihat bahwa menara batu tidak mempercayainya, Tong Lin tidak menjelaskan terlalu banyak. Namun, dia percaya bahwa di masa depan, ketika tirani rahasia purba tertinggi terungkap sepenuhnya, dia pasti akan menyesali apa yang dikatakannya sekarang. Akan tetapi, karena ia masih sangat lemah, ia belum dapat mengerahkan kekuatan penuh ilmu bela diri ini. Namun meski begitu, kekuatan pertahanan yang mengerikan itu cukup membuat orang gemetar. Apa yang dikatakan menara batu itu mungkin benar. Seni bela diri ini mungkin telah menghilang di antara langit dan bumi, tetapi ada banyak hal aneh di dunia. Apa yang secara tidak sengaja diperolehnya bukan hanya rahasia purba, tetapi juga seluruh ingatan orang itu. Harta karun ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari apa yang disebut Tai Sangu Jue. Mungkin dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun pada malam bersalju itu, sebuah keajaiban terjadi padanya. Setelah beberapa saat, Tong Lin sepenuhnya menyerap kristal iblis merah. Di atas badannya, energi spiritual hijau muda terus mengalir dalam dantiannya, dan dengan semburan cahaya, energi itu tiba-tiba keluar dari badannya. Tong Lin dapat dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam badannya. Meski belum cukup untuk menghancurkan dunia, namun tidak berlebihan jika dikatakan dapat menghancurkan batu besar dengan satu pukulan. Ini adalah pencapaian puncak pemurnian Qi. Dia tidak menyangka bahwa dia telah mencapai puncak pemurnian Qi hanya dalam waktu 4 tahun. Sekarang, yang harus ia lakukan untuk benar-benar memasuki ranah kultivasi adalah membangun fondasinya. Setelah menenangkan pikirannya, dia perlahan berdiri, menepuk-nepuk debu di badannya dengan lembut, dan berkata kepada Sita, "Kita sekarang berteman. Sulit untuk memanggilmu Sita setiap saat. Kenapa aku tidak memberimu nama saja?" Sita pun jadi tertarik setelah mendengar ini, "Kau akan memberiku sebuah nama. Ceritakan padaku." Setelah mendengar ini, Tong Lin menunjukkan ekspresi sangat percaya diri, seolah berkata, "Tidak masalah, serahkan saja padaku." "Tidak masalah. Karena kamu biasanya bodoh dan konyol, aku akan memanggilmu Erlengsi. Namaku Tong Lin. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku Kakak Tong dan aku akan memanggilmu Xiao Lengsi." Sita sedikit marah ketika mendengar hal itu dan berkata, "Beraninya kau, orang yang tidak punya ilmu, menyebutku bodoh. Aku." Setelah sekian lama burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran. Pada akhirnya, meskipun perlawanan Sita tidak efektif, Tong Lin tetap memberinya nama yang sangat menarik ini, Erlangzi. "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, bodoh?" Sita mendengar ini, tetapi Erlangzi sedikit kesal dan berkata, "Tentu saja, semua orang harus kembali ke rumah mereka sendiri dan menemukan ibu mereka sendiri. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Aku, Taye, telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan aku sangat merindukan dunia luar. Tetapi aku masih ingin pergi jauh ke pegunungan." Tong Lin menatap Erlangzi dan berkata dengan serius. Si bodoh itu menatap Tong Lin dengan ekspresi serius hingga ia hampir tertawa karena marah. "Haha, kamu adalah seorang kultivator di tahap pemurnian Qi dan kamu berani masuk. Ini benar-benar akan membuatku tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya aku katakan kepadamu bahwa dengan tingkat kultivasimu, kamu beruntung bisa sampai di sini dengan selamat. Lagi pula, bahkan para Master Jindan dari rasmu tidak berani memasuki kedalaman pegunungan Shenlong sesuka hati, jadi apa hakmu untuk masuk? Dan aku akan memberitahumu sesuatu. Jauh di dalam pegunungan Shenlong, ada susunan sihir yang dibangun oleh seorang abadi. Susunan sihir itu berisi senjata ajaib yang disebut Shenlong Halberd. Itu dibuat oleh seekor naga yang kuat dari tulang roh kehidupannya sendiri. Itu cukup kuat. Apakah kau menginginkannya? Dan itu kurang dari 100 mil dari sini." Tong Lin sangat gembira saat mendengar ini, dan berkata dengan tegas, "Jika aku mau, bawalah aku bersamamu." Mendengus. Si bodoh itu sangat marah hingga dia menertawakan ketulusan Tong Lin. "Bagaimana orang bodoh sepertimu bisa bertahan sampai hari ini? Jangan bicara soal apakah kau bisa melewatinya atau tidak. Bahkan jika kau bisa melewatinya, begitu kau menyentuh lingkaran sihir itu, kau akan berubah menjadi debu di dunia ini, tidakkah kau mengerti? Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk." Tong Lin agak enggan menerima ini, tetapi dia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Erlangzi itu benar.
Kekuatannya saat ini terlalu lemah, dan dia mungkin akan berubah menjadi debu bahkan sebelum dia bisa mencapai beberapa meter dalam jangkauan lingkaran sihir itu. Meskipun aku agak enggan, demi keselamatan, lebih baik aku kembali dengan cara yang sama. Melihat Tonglin yang akhirnya sadar, Erlangzi menunjukkan ekspresi lega. Benar sekali, bawalah aku melihat dunia modern. Kalau memungkinkan, rumah bordil juga tidak apa-apa. Mari kita kembali dan berjuang untuk tambang spiritual. Si bodoh yang sedang bermimpi dalam hayalannya sendiri sama sekali tidak menyadari apa yang dikatakan Tonglin. Dia hanya menggema, "Ya, mari kita kembali dan berjuang untuk tambang spiritual apa?" Mendengar ini, Tonglin bertanya dengan bingung, "Ada apa? Apakah ada masalah?" "Tidak, apakah kita perlu berebut biji spiritual? Bukankah sebelumnya sudah diberikan dan tidak ada yang menginginkannya?" Erlangzi menatap Tonglin dengan tak percaya. Tonglin memutar matanya dan tidak bisa berkata apa-apa saat melihat si idiot yang tidak tertarik dengan urusan duniawi. Tak lama kemudian, ketika semuanya telah siap, Tonglin melewati gua misterius itu, mengeluarkan hembusan angin dari atas tanah, dan berlari dengan liar. Di tengah suara angin yang bertiup, dia pun bergegas menuju tepi pegunungan Shenlong dengan kecepatan tinggi. Di pintu masuk pegunungan Shenlong, semua orang memandang proyeksi yang datang dari platform batu, semuanya dengan ekspresi berbeda. Mereka memandang cahaya hijau energi spiritual yang terus-menerus terpancar dari proyeksi itu dengan ekspresi serius. Banyak di antara mereka yang hadir mungkin tidak menyangka bahwa persaingan memperebutkan tambang spiritual tahun ini akan begitu ketat, dan hasil dari persaingan tersebut begitu pasang surut sehingga membuat banyak orang gemetar dalam hati. Di antara mereka, beberapa kekuatan kelas 2 khususnya tampak malu. Mereka tidak menyangka bahwa keempat keluarga besar tahun ini semuanya dalam kondisi yang begitu panas. Bahkan keluarga Tong, yang berada di posisi terbawah pada tahun-tahun sebelumnya, membuat kemajuan pesat tahun ini dan menempati 5 tambang spiritual. Yang paling berkuasa di antara semuanya adalah keluarga Wang, yang memiliki 8 tambang spiritual, menjadikannya keluarga terkaya nomor 1 yang tak terbantahkan. Adapun keluarga Li dan keluarga Lin, mereka tidak mau ketinggalan dan juga menempati 4 tambang spiritual. Saat ini, keempat keluarga besar ini saja menempati lebih dari separuh seluruh tambang spiritual, dan sisanya dibagi-bagi oleh beberapa kekuatan kelas 1. Hal ini menyebabkan situasi di mana pasukan kelas 2 yang berkinerja terbaik kini hanya memiliki 1 ranjau spiritual. Bagaimana ini tidak mempermalukan mereka yang kembali dengan tangan hampa tahun ini? Tong Tiansheng menatap ke arah panggung batu dan sangat puas dengan hasil yang terus-menerus dipancarkan oleh batu proyeksi tersebut. Namun, meskipun merasa puas, ekspresinya sangat serius. Meskipun keluarga Tong mereka telah mendapatkan kembali kejayaannya tahun ini dan memiliki 5 tambang spiritual. Tetapi ini semua berkat kontribusi Tong Suo, karena Tong Qingsui dan Tong Lin menghilang langsung di awal permainan. Sejauh ini, kami belum menemukan di mana mereka berada, dan gambar yang ditransmisikan oleh batu proyeksi cukup terbatas. Tidak seluruh gambar dapat ditampilkan, yang sangat mengurangi cakupan pengamatan mereka. Hal ini juga mengakibatkan ketidakmampuan untuk membuat penilaian akurat tentang beberapa hal spesifik di pegunungan. Di tengah hutan yang sunyi, saat ini, sejumlah besar anak buah Wang berkumpul. Mereka mengepung beberapa orang itu dengan tatapan ganas, dan pemimpin di antara mereka adalah Wang Qian yang telah melarikan diri karena malu pada awalnya. Namun, Wang Qian saat ini berbeda dari sebelumnya. Dia dikelilingi oleh anggota elit keluarga Wang, dan di belakangnya berdiri 2 pria muda dengan sosok yang bangga dan tegak. Mereka mengenakan baju besi emas, salah satu dari mereka memegang pedang panjang, dan yang lainnya memegang kapak besar di bahunya. Terlepas dari kekuatan mereka, hanya dari penampilan mereka, orang dapat mengatakan bahwa keduanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan juga menonjol di antara generasi muda. Mereka adalah 2 talenta teratas dari keluarga Wang, Wang Yan dan Wang Song. Orang-orang yang dikelilingi mereka saat ini adalah Tong Qingsui dan lainnya yang beruntung berhasil lolos dari gelombang binatang buas. Pada saat ini, alis Tong Qingsui sedikit berkerut, matanya tajam, dan tatapannya ke arah Wang Qian bahkan lebih dingin. Sosoknya yang ramping berdiri dengan bangga dan tegak, dan dia menatap Wang Qian dengan dingin dan berkata, "Wang Qian, jangan pergi terlalu jauh. Terlalu banyak penindasan." Wang Qian tersenyum dingin setelah mendengar ini, lalu berkata dengan tenang,
Tong Qingsui, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, bersekongkol dengan binatang kecil itu. Namun sekarang aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana dan menyerahkan satu-satunya biji spiritual di tanganmu, lalu tunduk padaku, mungkin aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Melihat mata penuh nafsu Wang Qian yang terus-menerus mengamati badannya, Tong Qingsui menjadi marah dan berteriak padanya, teruslah bermimpi. Kamu hanya sampah keluarga Wang, kamu hanya tahu cara menindas orang lain. Untuk menindas orang lain, Anda butuh modal, dan yang paling tidak dimiliki tuan muda ini adalah modal. Saya hitung sampai 5, kalau tidak jangan bilang tuan muda ini tidak memberi Anda kesempatan. 1, 2, 3, suara Wang Qian bergema dingin di udara, tetapi Tong Qingsui sama sekali tidak tergerak. Sambil memegang pedang di tangannya, dia siap untuk pertarungan yang putus asa. Saat kata terakhir jatuh, Wang Qian menatap Tong Qingsui yang siap bertarung sampai mati. Ada sedikit penyesalan di matanya dan dia berkata dengan tenang, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara merasa malu. Jika memang begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ayolah. Atas perintah Wang Qian, anggota keluarga Wang yang mengelilingi Tong Qingsui langsung menyerbu ke depan. Pedang tajam itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan di bawah sinar matahari langsung. Setelah beberapa saat, suasana dingin dan mematikan mulai muncul dari hutan. Tong Qingsui bangkit dari udara dengan pedang panjang di tangan. Pedang panjang itu melambai di udara, dan saat cahaya pedang menebas, banyak anak keluarga Wang tidak punya waktu untuk melawan. Mereka terpotong oleh cahaya pedang dan jatuh ke tanah. Kebanyakan orang-orang ini berada pada tingkat ke-7 hingga ke-8 pemurnian Qi, dan jelas sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi Tong Qingsui, yang berada di puncak pemurnian Qi. Wang Qian yang berdiri di dekatnya melihat kejadian itu dan berteriak, kalian semua adalah orang-orang bodoh yang tidak berguna. Kemudian dia melirik Wang Yan yang berdiri di sampingnya. Wang Yan memegang pedang panjang, dan tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud Wang Qian, tetapi dia jelas tidak ingin mengambil tindakan. Namun, Wang Qian adalah kapten keluarga kali ini dan pewaris langsung keluarga. Bahkan jika dia tidak mau, dia harus mematuhi perintah tanpa syarat. Seketika, Wang Yan mendengus dingin, terbang ke udara, dan menusuk Tong Qingsui dengan pedang. Pedang panjang itu memiliki sedikit rasa dingin, memancarkan energi spiritual samar, dan memiliki sedikit kekuatan pemecah angin saat ia menerjang langsung ke arah wajah Tong Qingsui. Melihat Wang Yan memegang pedang panjang, tampak seberkas cahaya dingin melesat ke arahnya secepat kilat. Tong Qingsui tidak ragu lagi. Pedang panjang di tangannya berputar membentuk lingkaran di telapak tangannya, dan pada saat kritis ini, dia langsung memblokir serangan ganas Wang Yan. Wang Yan merasa enggan melihat serangan ganasnya dihalangi. Ia berbalik dan menusuk dengan pedangnya lagi, tetapi masih dihalangi oleh Tong Qingsui. Pada saat ini, ekspresi Wang Yan agak serius. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan Tong Qingsui begitu bagus dan sama sekali tidak kalah dengannya. Kemudian dia berkata dengan tegas, sepertinya aku meremehkanmu. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang terbaik dalam kultivasi. Sebelum dia selesai berbicara, energi spiritual keemasan terlihat melonjak liar di badan Wang Yan. Dalam sekejap, dia memegang pedang panjang, matanya setajam obor, dan badannya secepat kilat. Energi pedang ada di mana-mana di hutan yang sunyi. Saat teriakan dingin Wang Yan menyebar, cahaya keemasan di badan Wang Yan membentuk seberkas cahaya. Naik ke langit dari hutan. Melihat sinar kekuatan spiritual emas ini, Wang Zong di samping berkata dengan tenang, sepertinya saudara ketiga akan bersikap serius. Wang Qian, yang berdiri di sampingnya, terkekeh dan berkata, dia benar-benar tidak berguna. Dia dipaksa menggunakan seni bela diri kekuatan spiritualnya oleh seorang wanita. Ketika Wang Zong mendengar ini, dia tidak banyak bicara. Dia hanya melirik Wang Yan yang berdiri di samping dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Wajahnya tenang, tetapi di balik itu, ada sedikit rasa dingin. Tong Qingsui, jika kau punya kemampuan, lawanlah seni bela diri spiritual tingkat pertamaku, Thunderbolt. Begitu kata-kata itu terucap, seberkas cahaya dengan kilatan emas langsung menyapu ke arah Tong Qingsui. Menatap ke depannya, sinar energi keemasan datang ke arahnya seperti badai. Tong Qingsui sedikit mengernyit, tampak sedikit malu.
Seni bela diri tingkat spiritual dianggap sebagai seni bela diri terbaik bahkan di antara 4 keluarga besar. Dia tidak menyangka Wang Yan benar-benar akan menggunakannya secara langsung untuk menghadapinya. Menatap pilar petir keemasan yang kian dekat ke arahnya, Tong Qingsui mengerti bahwa bahkan jika dia melepaskan serangan terkuatnya saat ini, dia mungkin tidak akan mampu menahan pukulan mengerikan ini. Daripada terluka parah, lebih baik menghindari serangan itu untuk sementara waktu. Tepat ketika sinar energi emas berada sekitar 10 kaki darinya, Tong Qingsui melompat ke udara dan berlari langsung mundur. Mau lari? Apa kau bisa melakukannya? Wang Yan menatap Tong Qingsui yang sedang mundur dan mensibir. Jelas, dia telah mengantisipasi hasil ini, dan segera berkata kepada orang banyak, anggota keluarga Wang, bentuklah formasi. Ya, tepat saat Wang Yan selesai berbicara, lebih dari selusin anggota keluarga Wang muncul di belakang Tong Qingsui. Pada saat ini, mereka memegang pedang panjang dan menancapkannya ke tanah, membentuk formasi energi kecil. Saat formasi terbentuk, badan Tong Qingsui terhalang dan dia tidak punya cara untuk mundur. Pada saat ini, serangan dahsyat di tangan Wang Yan diam-diam melaju kencang bagaikan angin puyuh. Melihat bahwa dia hampir putus asa, Tong Qingsui tidak ragu lagi dan bersiap untuk mencobanya. Setelah beberapa saat, roh biru muda tiba-tiba menyembur keluar dari badannya. Itu membentuk perisai spiritual yang sangat bagus. Dalam sekejap, perisai spiritual bertabrakan dengan kolom cahaya keemasan, dan teriakan melengking langsung meledak. Namun, suara melengking itu tidak bertahan lama, dan perisai kekuatan spiritual yang dipadatkan oleh Tong Qingsui langsung rusak dan hancur. Saat itu pecah, sinar energi emas sepenuhnya menyelimuti Tong Qingsui. Sudah waktunya untuk mengakhiri, Tong Qingsui. Melihat dirinya diselimuti oleh serangannya sendiri, Wang Yan tidak dapat menahan kegembiraannya saat ini. Kemudian, kekuatan spiritual emas lainnya tiba-tiba keluar. Tong Qingsui, yang terbungkus dalam sinar energi emas, kini tidak dapat bergerak. Dia menggigit bibir merahnya erat-erat dengan gigi gioknya. Setiap tulang di badannya merasakan sakit yang hebat saat ini. Di bawah erosi energi ini, baju besi putih perak di badannya juga hancur. Baju sirahnya hancur, memperlihatkan korset hitamnya. Tepat ketika cahaya keemasan itu hendak menyerbu lebih jauh, cahaya keemasan tiba-tiba menyala dari korset hitam itu, langsung menghancurkan kolom cahaya keemasan yang ganas itu. Sinar energi emas menghilang, dan baju besi putih kembali terbentuk di badan Tong Qingsui. Pada saat ini, mata Wang Yan membelalak tak percaya. Ini adalah harta sihir pertahanan. Saat baju zirah putih perak itu kembali mengembun, semburat kemerahan kembali muncul di wajah pucat Tong Qingsui. Jelas saja dia ketakutan karena serangan tadi dan mengira dia akan mati. Untungnya, ayahnya menghabiskan banyak uang untuk membelikannya harta sihir pertahanan, yang memungkinkannya lolos dari bencana. Aku tidak pernah menyangka kalau keluargamu Tong begitu murah hati hingga mereka benar-benar menyediakan harta spiritual seperti itu untukmu. Wang Yan yang berdiri di samping, menatap baju besi putih perak yang telah terbentuk kembali di badan Tong Qingsui dengan rasa iri di matanya. Namun, betapapun iri hatinya, Wang Yan tidak berniat untuk berhenti. Dia menyerang Tong Qingsui di depannya lagi. Harta sihir pertahanan memang bagus, tetapi ada batasnya. Aku tidak percaya harta sihirmu selalu bisa menangkis seranganku. Begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya spiritual keemasan di badan Wang Yan tiba-tiba menyala lagi. Namun, kali ini berkas cahaya yang dibentuk oleh kekuatan spiritual emas itu jauh lebih kecil dari sebelumnya. Namun, meski begitu, itu sama sekali tidak memengaruhi keganasan serangan itu. Tepat saat berkas cahaya itu lewat dari badan Wang Yan menuju Tong Qingsui, sebuah suara tiba-tiba memotongnya. Cukup. Mundur. Orang yang berbicara adalah Wang Qian yang berdiri di belakang Wang Yan. Mendengar ini, badan Wang Yan bergetar, dan kekuatan spiritual yang kuat diam-diam melonjak dari badannya, membubarkan serangan kuat yang baru saja dibentuknya. Pada saat ini, wajah Wang Yan muram, dan dia melirik Wang Qian di belakangnya dari sudut matanya, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya cahaya dingin yang melintas di matanya. Dia segera mundur. Dasar orang tak berguna. Dia bahkan tak bisa menghadapi wanita. Wang Qian menatap Wang Yan yang tengah mundur dan mengumpat dengan marah. Kemudian dia menatap Wang Zong yang berdiri di samping dan berkata dengan tenang, "Wang Zong, pergilah." Wang Zong tertegun saat mendengar ini,
dan ekspresinya menjadi sedikit muram. Ketika Wang Qian selesai berbicara, dia tidak segera mematuhi perintah itu. Hanya atas desakan Wang Qian, dia dengan berat hati berjalan keluar dari kerumunan perlahan-lahan. Wang Zong memegang kapak perang emas di tangannya, matanya terbuka lebar dan dia menatap Tong Qingsui dengan tatapan yang garang dan kejam. Tong Qingsui, aku tidak ingin ini terjadi, tapi kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas nasib burukmu. Kamu tidak tahu bagaimana cara menyerah. Begitu dia selesai berbicara, energi spiritual keemasan melonjak liar di badan Wang Zong. Dia melangkah maju, badannya yang kekar melompat, memegang kapak besar, dan menebas ke arah Tong Qingsui. Melihat kapak perang emas menyerangnya seperti gunung, Tong Qingsui menggertakkan giginya, memegang pedang di tangan, dan ingin bertarung sampai mati. Tetapi tepat ketika Wang Zong hendak menyerang dengan seluruh kekuatannya. Di kejauhan, sebuah sosok datang berlari mendekat disertai suara angin kencang. Dalam sekejap, sosok itu telah muncul di hadapan Tong Qingsui, dan sedetik kemudian, kekuatan spiritual berwarna hijau menyeruak keluar dari dantiannya. Pria itu mengepalkan tangannya, dan cahaya putih menyala. Kemudian, tinjunya yang sekeras batu itu bertabrakan dengan kapak raksasa itu. Dalam sekejap, dua sosok terlempar mundur oleh serangannya yang kuat. Wang Zong memegang kapak besar, terhuyung ke tanah dan mundur beberapa langkah. Pada saat ini, wajah Wang Zong penuh dengan keheranan. Melihat orang di depannya, dia tidak dapat membayangkan bahwa orang ini dapat memblokir serangan kekuatan penuhnya hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Ketika cahaya hijau menghilang, sosok ramping pemuda itu perlahan muncul. Setelah melihat siapa orang itu dengan jelas, ekspresi main-main Wang Qian langsung berubah suram. Seketika amarah pun menyorot dalam hatinya. Tong Lin, ternyata itu kamu, binatang kecil. Kupikir kamu sudah mati. Tapi lebih baik begini, kamu datang kepadaku sendiri, jadi aku tidak perlu mencarimu kemana-mana. Wajah Tong Lin berseri-seri karena sedikit bercanda ketika mendengar ini, dan dia berkata dengan ringan, mencariku, apakah kamu ingin mengundangku minum teh? Ketika Wang Qian mendengar ini, wajah marahnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Minum teh, boleh, tapi teh ini bukan untukku minum bersamamu. Wang Zong, Wang Yan, kalian berdua bersatu dan tangkap bocah ini. Aku akan memastikan dia mati dengan menyedihkan. Setelah Wang Qian selesai berbicara, Wang Zong dan Wang Yan keduanya terdiam dan tidak berniat mengambil tindakan. Tentu saja, mereka berdua bukanlah orang bodoh. Dilihat dari langkah Tong Lin sebelumnya, dia jelas merupakan lawan yang sangat tangguh. Meskipun mereka berdua hampir tidak bisa menangkap Tong Lin, kemungkinan besar akan membutuhkan biaya yang besar. Tetapi ini hanya untuk memuaskan keinginan egois Wang Qian, yang jelas tidak sepadan. Yang lebih penting, tak satu pun dari mereka yang setia membabi buta kepada Deadpool. Dia bukan pelayan Wang Qian, tetapi keturunan langsung keluarga Wang yang berstatus setara dengan Wang Qian. Meskipun Wang Qian merupakan pewaris langsung keluarga Wang di permukaan, di mata keturunan langsung keluarga Wang, dia hanyalah seorang yang tidak berguna. Pemimpin klan memberinya beberapa hak hanya karena dia adalah pewaris tahta, tetapi apakah dia benar-benar akan mampu mewarisi tahta di masa mendatang masih harus didiskusikan. Kalian berdua tidak mendengarku. Wang Qian berbicara dengan marah ketika dia melihat keduanya tidak bergerak. Mendengar ucapan Wang Qian, Wang Zong tidak dapat lagi menahan amarahnya dan berteriak kepada Wang Qian, Wang Qian, aku telah memberimu muka sebelumnya, tetapi kamu tidak boleh tidak tahu terima kasih. Kompetisi belum berakhir. Jika kamu menghabiskan terlalu banyak energi di sini, kamu tidak dapat memikul tanggung jawab. Mendengar kata-kata marah Wang Zong, Wang Qian jelas tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Wang Zong, yang sebelumnya selalu patuh padanya, akan berani tidak patuh padanya saat ini. Hal ini juga membuatnya sedikit marah. Lalu dia memarahi Wang Zong dengan marah, Wang Zong, apa maksudmu? Beraninya kau tidak menuruti perintahku? Percaya atau tidak, aku akan kembali dan melapor kepada ketua klan. Pemimpin klan, Wang Zong mensibir dan berkata dengan tenang, siapa yang kau kira? Kau pikir pemimpin klan akan menghukumku untukmu, tapi kau bahkan tidak melihat siapa dirimu. Setelah dia selesai berbicara, Tong Lin, Tong Qingsui dan lainnya yang berdiri di samping dan menatap keluarga Wang juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di saat kritis ini, keluarga Wang benar-benar akan mengalami konflik internal.
Ini jelas melampaui semua harapan mereka. Tentu saja, saat ini, bukan hanya keluarga Tong saja, bahkan anak-anak keluarga Wang pun sedikit kebingungan. Akan tetapi, mengingat status mereka, dia tidak dapat berbicara apapun saat ini dan hanya dapat menunggu instruksi berikutnya. Baiklah, baiklah, Wang Zong, kamu melakukan pengkhianatan. Saat aku kembali, aku akan memberitahu ayahku dan kemudian melapor kepada pemimpin klan untuk menghukummu karena tidak sopan. Suara Wang Qian sekeras lonceng, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membangun kembali gengsinya. Tetapi jelas, pengaruhnya saat ini hampir dapat diabaikan. Bahkan Wang Yan, yang berdiri di samping, berkata kepada Wang Qian tanpa ragu-ragu, "Wang Qian, karena kamu memiliki kemampuan, maka kamu dapat menangkap Tong Lin sendiri dan membuktikannya kepada kami. Ya, jika kau berhasil menangkapnya, kami berdua akan mengikuti jejakmu." Wang Zong, yang berdiri di dekatnya, menusukkan kapak besar ke tanah dan berbicara setuju. Wang Qian juga sangat marah ketika mendengar ini. Pada saat ini, dia dibutakan oleh amarah. Pada saat ini, menghadapi penghinaan dari orang asing dan pengkhianatan dari rakyatnya sendiri, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Aku harus menggunakan kekuatanku sendiri untuk membangun kembali gengsiku. Kemarahan yang meluap-luap telah membuatnya lupa akan kekuatannya sendiri yang tak seberapa. Pada saat ini, mata Wang Qian terbuka lebar, dan raut wajah yang garang muncul di wajahnya. Ia menunjuk Tong Lin yang berdiri di sampingnya dan meraung, "Binatang kecil, datang dan lawan aku." Tong Lin, yang telah menonton pertunjukan di samping, juga terkejut dengan momentum Wang Qian yang tiba-tiba. Jika dia tidak mengetahui kemampuan Wang Qian, dia mungkin akan takut padanya. Tepat saat Tong Lin melangkah maju dan hendak menerima tantangan Wang Qian, Tong Qingsui meraih lengannya dan berkata kepadanya dengan suara yang sangat lembut, "Hati-hati, ini bisa jadi jebakan yang dibuat oleh keluarga Wang." Melihat Tong Qingsui yang tampak gugup, Tong Lin memegang tangan rampingnya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Tong Lin kemudian melangkah maju, tetapi tepat saat dia hendak bergerak, Wang Yan berbicara dengan tenang, "Tong Lin, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika kau kalah, aku akan membunuhmu. Dan aku akan membunuh semua orang di keluarga Tongmu tanpa menyisakan satu pun yang hidup." Ketika Tong Lin mendengar ini, dia tertegun dan badannya agak lamban saat ini, tetapi setelah beberapa saat dia mengerti apa yang dimaksud Wang Yan. Meskipun kata-kata Wang Yan penuh dengan ancaman keras, ada makna lain di baliknya, dan Tong Lin jelas mengetahuinya. Membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Itu menarik. Setelah membisikkan suatu kata dalam hatiku, Tong Lin berhenti berbicara omong kosong, mengguncang badannya, dan kekuatan spiritual hijau tiba-tiba melonjak dalam badannya. Dia mengepalkan tangannya, dan seketika kekuatan spiritual yang dahsyat terkumpul di tangannya. Sesaat kemudian, badannya bergerak secepat kilat. Tong Lin bergegas menuju Wang Qian seperti hantu. Wang Qian menatap Tong Lin yang seperti hantu, dan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari betapa besarnya jarak antara dirinya dan Tong Lin. Melihat Tong Lin semakin dekat dan dekat, pupil mata Wang Qian tiba-tiba menyusut pada saat ini. Sekarang dia sangat menyesali keputusannya yang gegabah, tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jadi menghadapi serangan kuat Tong Lin, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menghadapinya. Kekuatan spiritual emas terus mengalir keluar dari badannya, membentuk perisai spiritual yang keras di sekitar badan Wang Qian. Namun, perisai itu seperti kertas rapuh dan hancur pada sentuhan pertama ketika terkena pukulan sekuat tenaga Tong Lin. Angin tinju yang dahsyat, disertai suara dentuman angin yang pecah, melesat langsung ke wajah Wang Qian. Saat sebuah pukulan mengenai pelipis Wang Qian dengan keras, pikiran Wang Qian langsung kacau, dunia berputar, dan kepalanya pun menjadi kacau. Namun, karena fungsi perlindungan badan, Wang Qian dengan putus asa mengucapkan kata-kata itu di saat-saat terakhir hidupnya. "Selamatkan aku." Saat badannya terlempar mundur, Wang Qian terjatuh dengan keras ke tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Namun, Tong Lin tidak berhenti. Dia bergegas maju lagi dan meninju kepala Wang Qian satu persatu. Pada saat ini, kepala Wang Qian tertanam di tanah, bahkan otaknya pun hancur. Tidak ada keraguan lagi bahwa Wang Qian telah meninggal dunia.
Anggota keluarga Wang yang berdiri di samping memandang pemandangan di depan mereka dengan ekspresi bingung di wajahnya. Baru setelah mereka menatap Wang Zong dan Wang Yan, mereka mengerti segalanya dari ekspresi serius namun sangat tenang di wajah kedua orang tersebut. Meskipun mereka juga merupakan keturunan keluarga Wang, mereka tidak memiliki perasaan baik terhadap Wang Qian, atau bahkan tidak memiliki perasaan apapun padanya. Kematian Wang Qian mungkin akan menimbulkan badai di keluarga Wang, namun badai ini tidak akan memengaruhi mereka, jadi mereka tidak akan bersimpati terhadap akhir menyedihkan Wang Qian. Semua ini adalah kesalahan Wang Qian. Melihat Wang Qian yang sudah meninggal, Tong Lin berbalik, menatap Wang Yan dan Wang Zong dengan mata setajam obor. Ketiganya bertemu pandang di langit sejenak. Wang Yancai berkata dengan tenang, "Tong Lin, kau telah membunuh kejeniusan keluarga Wangku. Masalah ini tidak akan berakhir di sini. Kalian, keluarga Tong, tunggu saja amukan keluarga Wang kami." Begitu dia selesai berbicara, Wang Yan melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang di keluarga Wang, "Semua orang pergi." Tanah terbuka yang luas tampak membentang hingga ke cakrawala. Sinar matahari bersinar tanpa halangan di daratan, menerangi setiap incinya dan membuatnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dengan kepergian keluarga Wang, anggota keluarga Tong akhirnya merasa lega. Di tanah, jasad Wang Qian tidak dibawa pergi oleh keluarga Wang, melainkan ditinggalkan di sana. Ini bukan karena keluarga Wang tidak mau menjalin persahabatan terakhir. Sebaliknya, mereka membawa badan Wang Qian ke kompetisi, yang sangat merugikan diri mereka sendiri. Kedua, mereka akan dihukum berat oleh kepala keluarga saat mereka kembali. Sebagai kepala keluarga Wang saat ini, ayah Wang Qian memiliki kekuasaan yang besar. Jika dia tahu bahwa orang-orang ini menyaksikan putranya dipukuli sampai mati tanpa membantunya, dia akan mendapat masalah. Maka, mereka akan menjadi orang pertama yang menderita, dan sekalipun ayah mereka menjamin mereka, kemungkinan besar mereka tetap akan dihukum. Terlebih lagi, insiden ini akan menjadi pegangan di tangan ayah Wang Qian, dan situasi mereka akan sangat tidak menguntungkan saat itu. Daripada ini, akan lebih baik untuk menghilangkan kecurigaan terlebih dahulu selama mereka yakin bahwa Wang Qian menghilang selama persidangan penjambretan. Saat itu, bahkan jika ayah Wang Qian mengirim para ahli untuk menemukan jasad putranya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang lebih penting lagi, di awal permainan, ada banyak sekali mata yang mengawasi dengan saksama, jika bukan karena fakta bahwa gambar yang ditransmisikan oleh batu proyeksi sangat terbatas. Sekalipun mereka diberi 100 nyali, mereka tidak akan berani menambah penghinaan atas Ciedera dan menyaksikan Wang Qian mati tragis di tangan Tong Lin. Di rumah Tong Lin menatap Wang Qian yang tergeletak di tanah seperti gugup mati. Dia berjalan ke arah mayatnya dan mensibir dalam hati, berkata dengan suara rendah, Wang Qian, kamu benar-benar menyedihkan. Tapi kamu harus lebih pintar di kehidupan selanjutnya." Tong Kingsway, yang berdiri di samping, juga datang pada saat ini. Setelah mendengar bisikan Tong Lin, dia berkata dengan dingin, dia telah menyebabkan ini terjadi pada dirinya sendiri. Setelah selesai berbicara, Tong Lin mulai mencari-cari di badan Wang Qian dengan tangannya. Berdasarkan identitas Wang Qian, dia seharusnya memiliki banyak harta karun. Namun, setelah mencari beberapa saat, Tong Lin sedikit kecewa. Selain pakaian indah yang dikenakan Wang Qian, tidak ada harta karun di badannya. Dia membalik pita di pinggangnya dan menemukan bahwa hanya ada 20 batu roh. Memang agak buruk. Akan tetapi, saat Tong Lin hendak menarik tangannya, ia tiba-tiba menemukan ada 2 kepingan giok di dalam sepatu Wang Qian. Setelah beberapa saat, Tong Lin mengeluarkan kepingan giok dari sepatu Wang Qian dan memainkannya di tangannya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Wang Qian memiliki 2 tambang spiritual. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sebelum Tong Lin menyimpan 2 kepingan giok itu, Tong Kingsway, yang berdiri di sampingnya, merasa sangat jijik. Dia mencubit hidungnya dengan tangan gioknya yang ramping dan berkata dengan jijik, "Wah, aku tidak menyangka Wang Qian menyembunyikan kepingan giok itu di dalam sepatunya. Baunya terlalu kuat." Tong Lin menatap gadis yang sangat jijik padanya dan bercanda, "Kakak, kalau begitu, kamu bisa mengambilnya dulu." Sambil berkata demikian, Tong Lin melemparkan slip giok di tangannya ke Tong Kingsway. Melihat ini, Tong Kingsway pun buru-buru berkata dengan nada kesal, "Aku tidak menginginkannya, ambil saja sendiri."
Pada akhirnya, meskipun Tong Qingsui sangat jijik, Tong Lin tetap mengambil slip giok itu dan melingkarkannya di pinggangnya. Meskipun dia membencinya, Tong Qingsui masih sangat senang di dalam hatinya, karena dengan ranjau spiritual yang telah mereka rampok sebelumnya, keluarga Tong mereka sekarang memiliki 3 ranjau, yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada tahun lalu atau bahkan beberapa tahun sebelumnya. Terlebih lagi, dia belum mengetahui situasi di pihak Tong Suo. Jika Tong Suo dapat merebut 1 atau 2 tambang spiritual, maka keluarga Tong mereka akan memiliki 4 atau 5 tambang spiritual tahun ini. Jumlah ini tidak kalah dengan momen paling gemilang keluarga Tong. Setelah menyimpan kepingan giok itu, anggota keluarga Tong beristirahat sebentar dan kemudian tidak tergesa-gesa mencari kekuatan utama, melainkan berkeliaran lagi. Bagaimanapun, masih ada beberapa hari lagi hingga akhir, dan sangat mungkin mereka akan mendapatkan keuntungan lagi selama beberapa hari ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka harus melindungi biji spiritual di tangan mereka agar tidak direbut oleh orang lain. Di dalam hutan, terdengar hembusan angin saat Tong Lin memimpin semua orang di keluarga Tong melewati hutan lebat. Tepat saat mereka hendak mencapai suatu tempat terbuka, suara pertempuran antar prajurit terdengar silih berganti tak jauh di depan. Saat Tong Lin dan rekan-rekannya mendekat, mereka melihat beberapa orang mengenakan jubah biru dan memegang pedang sedang dikepung. Di hadapan orang-orang itu, seorang gadis muda berdiri dengan tenang, memegang cambuk panjang, kepala terangkat tinggi dan tatapan mata setajam obor. Sosoknya yang ramping dan rok panjang berwarna biru membuatnya tampak sangat heroik. Dia memiliki wajah yang cantik, alis dan mata yang indah, dan mulut yang sedikit melengkung ke atas, seolah-olah dia selalu memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Rambut hitamnya terurai sampai pinggang bagaikan air terjun, berkibar tertiup angin, membuatnya tampak bebas dan santai. Di bagian tengah rok biru gadis itu, ada pola elang yang tercetak di atasnya. Sepertinya dia adalah sekolah bela diri elang, yang merupakan sekolah kedua setelah 4 keluarga besar. Di depannya, ada 2 kelompok orang, semuanya memegang pedang panjang, dan 1 kelompok semuanya mengenakan baju besi hijau. Pada baju zirahnya, kata Lin sangat menarik perhatian, dan mereka adalah keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga kaya terbesar. Tepat di sebelah keluarga Lin, ada sekelompok orang lain yang mengenakan baju besi hitam. Kata Li yang terukir pada baju besi itu juga sangat menarik perhatian. Seperti keluarga Lin, mereka semua berasal dari keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga kaya raya. Di kaki sekelompok orang ini, terdapat banyak mahiyat tergeletak. Kebanyakan mahiyat berpola elang, dan beberapa mahiyat terukir kata Lin dan Li. Jelas sekali, daerah ini baru saja mengalami pertempuran sengit, dan dalam pertempuran sengit ini, kekuatan sekolah bela diri elang hampir hancur total, hanya menyisakan beberapa orang yang berjuang untuk bertahan. Di tengah kerumunan yang tidak jauh dari keluarga Li, seorang pria terkemuka berdiri dengan gagah, memegang pedang hijau di tangannya. Dengan sedikit raut wajah menggoda, dia mensibir gadis di depannya, "Liu Qing, menghadapi aliansi antara kedua keluarga kita, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perlawanan yang tidak berarti. Jika kau menyerahkan 4 keping giok di tanganmu, mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Jika tidak, kau harus mati." "Lin Lang, apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Aku tidak dibesarkan untuk takut. Datanglah dan cobalah jika kau berani." Sambil berbicara, gadis bernama Liu Qing itu mengayunkan cambuk di tangannya, yang menghantam tanah dengan suara berderak. Hades memang tidak efektif. Saudara Lin, mengapa repot-repot berdebat dengannya? Mari kita bekerja sama untuk menangkapnya dan melihat apakah dia masih berperilaku baik. Tidak jauh dari sana, seorang pria yang berdiri di seberang Lin Lang berbicara. Pria bernama Lin Lang itu pun berbicara dengan tenang setelah mendengar ini, "Saudara Li, apa yang Anda katakan itu benar sekali. Akan tetapi, saya harap Anda dapat menangkapnya dan menyerahkannya kepada saya untuk dibuang. Lagi pula, Saudara Li, seperti yang Anda ketahui, saya baru-baru ini berlatih sebuah metode bela diri, yang mengharuskan mengambil yin untuk mengisi kembali yang." "Baiklah, baiklah. Setelah masalah ini selesai, kepingan giok di tangannya dapat dibagi rata antara kedua keluarga kita." Tentu saja, setelah selesai berbicara, Lin Lang mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Kemudian dia berkata dengan santai, "Jika memang begitu, lalu apa yang kamu tunggu? Mari kita mulai."
Angin sepoi-sepoi bertiup lembut melintasi daratan luas, dan aura yang sangat aneh dan mematikan terus muncul dari daratan. Kedua belah pihak terus berhadapan satu sama lain, dan dalam sekejap suasana yang pekat dan menegangkan menyebar, seolah-olah ketenangan sebelum badai. Matahari terbenam bersinar melalui awan, ke bumi, menerangi badan semua orang, dan terus-menerus memperpanjang bayangan semua orang. Mengikuti perintah Lin Lang, orang-orang dari keluarga Lin dan Li langsung menjadi gelisah. Mereka terus mengayunkan pedang di tangan mereka, seolah-olah mereka akan menerjang keluar seperti kuda liar pada saat berikutnya. Cahaya bilah tajam itu terus bersinar dengan cahaya dingin di langit. Dalam sekejap, hanya sesaat, semua orang berlarian maju bagaikan binatang buas yang tidak aktif. Seolah-olah ingin mencabik-cabik orang di sekitarnya. Raungannya sekeras lonceng, menggema di seluruh daratan, seperti geraman binatang buas. Melihat kerumunan yang berlari ke arahnya seperti air bah, ekspresi Liu Qing berubah drastis. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia tetap tenang dan melambaikan cambuk di tangannya. Dia berteriak, "Saudara-saudara, cepatlah keluar. Aku akan melindungi bagian belakang kalian." Para pengikut perguruan bela diri elang yang mendengar teriakan itu, seketika menjadi heboh dan berteriak lantang, "Kami akan mengikuti nona muda itu sampai mati. Lindungi nona muda itu dan segera keluar." Melihat orang-orang yang bertarung dalam pertempuran jarak dekat, Lin Lang yang memegang pedang panjang, memperhatikan pemandangan di depannya dengan penuh minat, seperti kucing yang bermain dengan tikus, sangat ceria. Tidak jauh dari sana, beberapa orang dari keluarga Tong yang telah mengamati sisi ini juga memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga Li dan keluarga Lin, yang juga termasuk di antara 4 keluarga kaya, akan bergabung untuk menggertak kekuatan kelas 1. Yang lebih menyebalkan lagi adalah orang yang dibuli itu adalah seorang perempuan. Hal ini mengingatkan mereka pada apa yang telah dilakukan keluarga Wang kepada mereka baru saja. Tong Qingsui, yang selalu berada di pinggir lapangan dan siap menghunus pedangnya saat dia meraung, merasa sangat marah sehingga dia ingin segera keluar dan mencabik-cabik keluarga Li dan Lin. Untungnya, Tong Lin sangat rasional saat ini. Dia mengerti bahwa jarak antara musuh dan kita terlalu besar. Bahkan jika mereka bergegas keluar sekarang, mereka hanya akan menjadi mangsa dan dibantai. Di medan perang, Liu Qing terus mengayunkan cambuknya, memukul mundur musuh yang mendekatinya satu demi satu. Lin Lang yang mengamati situasi di samping, menatap Liu Qing dengan tatapan dingin, matanya terus-menerus menyapu sosok Liu Qing yang ramping dan berlekuk. Akhirnya berhenti di kaki ramping itu. Sambil mengayunkan pedang di tangannya dengan lembut, lidah Lin Lang terus menjilati bibirnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melesat keluar, dan seluruh badannya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju Liu Qing. Dalam sekejap, Liu Qing tidak sempat menghindar. Pedang hijau dengan cahaya pedang tajam menebas langsung ke tenggorokan Liu Qing, dan tepat saat hendak menyentuh tenggorokannya. Cahaya pedang tiba-tiba menyapu ke bawah dan mengenai rok panjang Liu Qing. Cahaya pedang membelah gaun biru itu hingga berlubang, dan kulit putih pucat gadis itu terlihat samar-samar melalui lubang itu. Cahaya pedang menyapu pita yang melingkari pinggang gadis itu, dan pita itu langsung terputus dan jatuh. Saat pita itu terpotong, rok panjang gadis itu tidak terjatuh. Namun tanpa adanya ikatan pita, rok panjang itu pun ikut berkibar tertiup angin. Gadis itu sadar kembali dan terus mengayunkan cambuk di tangannya, akhirnya menghalangi cahaya pedang. Melihat rok panjang kesayangannya dipotong menjadi lubang yang dalam, wajah Liu Qing diselimuti lapisan kabut, dan api kemarahan menyala-nyala di matanya. Alisnya berkerut, sudut mulutnya terkulai, dan pipinya sedikit merah. Jelas bahwa dia sangat marah dengan tindakan Lin Lang, si penjahat. Napasnya cepat dan dadanya naik turun, dan jelaslah bahwa ia sedang berusaha keras mengendalikan satu-satunya keadaan rasionalnya saat ini. Dalam ronde pertarungan ini saja, beberapa orang yang tersisa di sekolah bela diri elang semuanya telah dibantai. Seluruh daratan dipenuhi kabut darah merah pekat. Angin bertiup pelan, hanya menyisakan gadis yang semakin acak-acakan tertiup angin. Liu Qing, sekarang hanya kau yang tersisa. Aku sarankan kau untuk bersikap bijaksana dan menyerahkan slip giok itu, lalu bekerja sama denganku dalam permainan yin yang. Mungkin saat aku sudah cukup bersenang-senang, aku akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Lin Lang menatap gadis di depannya dengan ekspresi main-main, menjilati bibirnya dengan lidahnya. Melihat daging ikan itu sudah mengeras,
dia jelas tidak lagi mempertahankan sikapnya yang biasa, memperlihatkan sifat liarnya seperti serigala. Kakak Lin, bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Tangkap saja dia. Haha, karena saudara Li sedang terburu-buru, mari kita serang bersama-sama. Lin Lang terus menjilati bibirnya. Akhirnya, setelah pedang panjang itu berputar melingkar di tangannya, tiba-tiba pedang itu tersapu keluar dan berubah menjadi pelangi panjang. Di belakangnya ada pria dari keluarga Li yang menjadi pemimpinnya. Dua sosok secepat kilat muncul di depan Liu Qing dalam sekejap. Liu Qing mengayunkan cambuknya, mencoba memberikan perlawanan terakhir, tetapi sayangnya keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Menghadapi dua lawan dengan level yang sama, seorang gadis jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung ditangkap oleh mereka. Melihat gadis itu ditangkap, Tong Qingsui yang berdiri jauh ingin segera bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh Tong Lin. Jangan impulsif. Kalau kita keluar sekarang, kita akan sia-sia. Kita harus menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Tong Qingsui tampak sangat cemas saat ini, tetapi dia juga mengerti bahwa musuh sekarang banyak jumlahnya dan kuat, dan tidak dapat direbut dengan paksa. Cara terbaik adalah menunggu kesempatan. Akhirnya, setelah menahan amarah di hatinya, dia memilih untuk menunggu dan melihat. Gadis itu tertangkap basah, dengan air mata di matanya. Dia tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Mengingat sosok ayahnya yang tinggi dan agung, dia menggigit lidahnya untuk bunuh diri di saat-saat terakhir agar tidak dipermalukan. Akan tetapi, bagaimana mungkin Lin Lang yang berdiri di sana, membiarkannya mengganggu minatnya seperti ini, di saat Liu Qing menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Sebuah serangan telapak tangan langsung mengenai Liu Qing di bagian belakang leher. Seketika mata gadis itu menjadi gelap dan dia pingsan. Lin Lang, yang berdiri di samping, hanya menggendongnya dan berjalan kembali ke kerumunan. Tentu saja, laki-laki dari keluarga Li yang memimpin juga berjalan kembali bersamanya dan menggeledah badan gadis itu. 4 lembar batu giok juga digeledah. Setelah mengambil 2 lembar batu giok, pria bermarga Li itu juga pergi bersama orang-orang keluarga Li. Lin Lang, yang berdiri di samping, menatap gadis di bahunya dengan nafsu yang semakin membara. Tentu saja, saat ini, dia berharap bisa menusukkan tombaknya langsung ke gadis itu. Namun, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia cukup takut dengan kegelapan di sini. Lagi pula, malam adalah sarang binatang buas, dan area terbuka di sini adalah tempat terbaik bagi binatang buas untuk berburu. Dia bukan orang bodoh, dan dia tidak akan memilih tempat seperti itu untuk melakukan hobinya. Ia ingin mencari tempat yang sangat terpencil, lebih baik lagi jika itu adalah gua, di mana ia dapat bersenang-senang. Dengan sedikit pikiran dalam benaknya, dia memimpin keluarga Lin dan langsung menuju ke kedalaman pegunungan. Namun, saat mereka tidak memperhatikan, beberapa sosok hitam mengikuti mereka diam-diam seperti hantu. Bersambung.